Sebenarnya, aku kepala keluarga Ali. Pamanku pimpinan Kaisar Naga Utara. Yuna, maafkan aku sudah lama merahasiakannya darimu. Besok aku akan bawa kamu ke rumah. Bibi. Dasar pengacau, sudah lama sekali kamu pergi. Kapan kamu kembali? Frank, cepat kembali. Gimana kalau besok? Aku punya kejutan buatmu besok. Hah? Frank! Frank! Hubungi. Frank! Pimpinan, Frank akan kembali besok. Kasih tahu sama keluarga terpandang untuk hadiri jamuan. Yang terlambat dianggap melawan negara. Dokter, gimana keadaannya? Pasien mengalami benturan di kepala. Dalam keadaan gak sadar. Menyerah saja. Dokter, aku mohon padamu, tolong temukan cara untuk menolongnya. Kecuali ada keajaiban. Kalau begitu, aku akan tetap di sisinya, menunggu keajaiban terjadi. Ini akan memakan biaya yang besar. Ayo, mari beli satu. Apa kamu mampu mengusahakannya? Akan ku cari cara untuk dapatkan uangnya. Sia-sia. Sudah setengah tahun, kalian belum menemukan pimpinan. Kami sudah mencarinya ke seluruh negeri. Kalau begitu, cari ke seluruh Asia. Baik, Bu. Sudah 3 tahun, aku berperan sebagai pemimpin. Hadiah yang ditawarkan 7 triliun, tapi belum ada yang mendapatkannya. Frank, di mana kamu berada? Hei, bos, cepat siapkan makanannya. Lama sekali kamu. Aku minta maaf, tunggu sebentar ya. Cepat sedikit, masih banyak pelanggan yang menunggu. Baik-baik. Ini bayaranmu hari ini. Terima kasih. Besok gak perlu datang. Kenapa? Kamu bertengkar dengan pelanggan karena dia mau menyentuh bokongmu. Gimana aku bisa jalankan bisnis? Kamu kira siapa kamu? Tinggi dan berkuasa? Hah. Frank, kapan kamu akan bangun? Yuna, di mana kamu? Yuna, aku mau membawamu pulang. Yuna, aku mau membawamu pulang, berjumpa keluargaku. Apa keajaiban yang terjadi? Pria ini yang sudah 8 tahun gak sadarkan diri, dia bergerak. Wanita itu sudah lama menunggu keajaiban. Pak Zai! Pak Zai! Hei, hampir nggak ada yang dikerjakannya. Tapi bayarannya sama dengan kita. Cih, karena dia cantik. Mungkin dia ada kesepakatan kotor dengan mandor. Nona, kenapa kamu melakukan pekerjaan begini di usiamu? Gajinya cukup baik. Untuk apa uang sebanyak itu? Kekasihku dirawat di rumah sakit. Biayanya sangat mahal. Gimana bisa aku bertahan kalau gak punya uang? Jadi kamu gadis yang merawat kekasihnya yang koma selama 8 tahun. Orang yang ada di berita. Aku muncul di berita. Di masa sekarang, orang sepertimu sulit dicari. 8 tahun. Ku dengar kalian bahkan belum menikah. Sebenarnya kami mau menikah. Rencananya besoknya kami akan ke rumahnya, bertemu dengan keluarga dan bertunangan. Aku gak menyangka, ternyata jadi begini. Pak Iwan, Rio, cepat. Ini wanita yang ada di berita, yang merawat kekasihnya yang koma selama 8 tahun. Oh, jadi dia orangnya? Oh, jadi dia. Aku dengar sedikit tentangmu. Nona, ini sedikit hariku. Ambillah. Kamu harus mengambilnya. Ayolah, ini ambil. Terima kasih. Halo, Pak Zai? Pak Zai? Apa Frank sudah sadar? Belum, tapi perawat yang bertugas melihat tanda-tanda dia sadar. Ini berita yang sangat hebat. Benarkah? Apa Frank akan sadar? Berapa lama kira-kira? Sulit mengatakannya, saat ini cuma tanda-tanda. Bisa jadi setahun atau 3 tahun. Aku tidak takut. Sudah 8 tahun ku tunggu. Apa artinya 3 tahun lagi?
Ini ada sedikit dari para dokter dan perawat. Ambillah. Enggak, kamu sudah banyak menolong. Aku benar-benar nggak bisa. Terima saja. Ini gak mudah buatmu. Melewati keadaan begini selama 8 tahun. Kebanyakan keluarga pasti sudah menyerah. Tapi kamu gak pernah berhenti. Kamu sendiri yang membuat keajaiban. Yuna sudah menungguku selama 8 tahun. Dia menungguku selama 8 tahun. Gimana bisa? Dia menungguku selama 8 tahun. Yuna, maafkan aku. Aku banyak berhutang padamu. Aku harus bangun. Akan kuhabiskan hidupku mengobati rasa sakit yang kamu rasakan selama 8 tahun ini. Yuna, aku akan bangun. Aku bangun. Aku harus bangun. Dia bangun. Dia sudah bangun. Hah? Dia bangun. Frank. Frank. Aku akan menikahimu. Frank, aku di sini. Kamu mau bilang apa? Aku mau menikahimu. Aku mau menikahimu. Aku mau menikahimu. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menjadikanmu Nyonya Yuna. Frank, sudah 8 tahun dia menunggumu. Cuma untuk mendengarkanmu mengatakan itu. 8 tahun. 8 tahun penuh. Berapa kali 8 tahun yang dimiliki seorang dalam hidup? Nikahi dia. Besok, aku akan melamar. Akan kugunakan kekuatan yang ada di bumi ini untuk menjadikanmu pengantin yang paling bahagia di dunia. Iya. Frank, aku paham kenapa kamu buru-buru. Lagi pula kamu baru saja sadar. Aku sarankan kamu tinggal di rumah sakit dulu sekurangnya 1 bulan. Lagi pula tubuhmu, meski aku harus ditandu ataupun memakai kursi roda, aku tetap akan melamarnya. Seperti katamu, berapa banyak 8 tahun yang dimiliki seseorang dalam hidupnya. Aku gak bisa membuat Yuna menunggu beberapa detik lagi. Aku akan bawa semua Taipan dari Provinsi Daya Barat. Aku akan bawa semua keluarga elit datang dan menyaksikan kebahagiaan kita. Aku akan buat seluruh dunia berpusat padamu. Besok, aku akan datang ke orang tuamu untuk memintamu. Percayalah padaku. Akan kubuat kamu jadi pengantin paling bahagia sedunia. Baiklah. Sudah 8 tahun dia koma. Mungkin dia sudah mengalami banyak mimpi. Omong kosong yang dia katakannya mungkin bagian dari mimpinya. Jadi jangan dimasukkan ke hati. Tapi jangan terlalu khawatir. Kami sudah buat pengujian. Secara fisik dia baik-baik saja. Cuma saja dia agak linglung. Dia butuh waktu untuk pemulihan. Kamu gak mempercayainya kan? Pak Zai, terima kasih atas bantuanmu selama beberapa tahun ini. Kata Frank, besok dia akan ke rumahku untuk melamar. Aku mau mengundangmu sebagai saksi kami. Hah? Sudah 8 tahun dia koma. Dia baru saja sadar dan belum bisa berjalan. Gimana caranya melamarmu? Dia juga bilang dia akan kerahkan semua pengusaha di bumi ini untuk melamarmu. Kamu gak benar-benar percaya kan? Meski dia bilang salib jadi saksi dan keluarga kaya mengirim kado, terdengar gila saat dia bilang akan menikahiku. Aku tahu kalau itu benar. Aku sudah menunggu 8 tahun. Saat ini, aku pun sama dengannya. Kami gak bisa menunggu. Percayalah padaku. Besok malam aku datang seperti janjiku untuk menikahimu. Aku di kota Chiang. Ada seorang gadis yang sudah merawatku selama 8 tahun. Namanya Yuna. Besok, aku akan datang ke orang tuanya. Secara resmi, keluarga ini sudah bertahun-tahun berkorban demi aku. Mulai besok, akan kubuat Yuna menjadi wanita paling bersinar di seluruh dunia. Aku akan buat keluarga biasa ini dalam 1 malam bangkit menjadi keluarga terkaya di kota Barat Daya. Keluarga Lee akan membalas semua penderitaan yang dirasakannya selama 8 tahun. Kalau kamu masih berhubungan dengan pria koma itu, jangan pernah pulang lagi.
Di mana semua orang? Makan malam sudah siap. Ini, makanlah selagi hangat. Cuma mie saja. Apalagi yang kamu harapkan? Bahkan kamu gak ada kasih telur. Kamu pakai uang penjualan sayur bulan lalu untuk bayar biaya pria koma itu lagi. Lihat keluargamu sekarang. Sepertinya kamu gak tahu mana mungkin kita bisa membeli telur. Dia satu-satunya putriku. Dia keras kepala dan kuku pada satu pria. Jadi bisa apa aku? Kita cuma bantu semampu kita. Selagi kita mampu. Kalau kamu bersama Frank, akan kuhapus namamu. Ayah, Frank baik sekali padaku. Aku gak mau nikah selain dengannya. Kamu membuatku gila. Ayah, Ibu, terima kasih. 8 tahun kamu gak pulang. Untuk apa kamu sekarang pulang? Dia sudah bangun. Frank, Apa? dia sudah bangun. 2 jam yang lalu, dia bilang padaku, dia akan datang besok ke rumah kita untuk melamar. Dia datang untuk menikahiku. Dia benar-benar sudah bangun. Bangunlah, jangan menangis. Baguslah kalau dia sudah bangun. 8 tahun, harapanmu akhirnya menjadi nyata. Terima kasih. Besok dia mau datang melamar. Dia bilang akan meminta semua tetua keluarga datang untuk melamar. Besok, aku akan bicara panjang dengan si brengsek itu. Tentang apa yang sudah dilewati putriku selama 8 tahun. Lihat, bahkan ibumu gak ada kasih aku telur. Ayah, Ada hal lain yang harus aku buat besok. Bilang padanya kalau dia mengecewakan putriku, aku bertaruhkan nyawaku yang tua ini untuk membalasnya. ayah, jadi jawabanmu iya. Untuk apa kamu berdiri di situ? Panggil semua saudaramu. Akan kulakukan. Masa-masa sulit sudah berlalu. Keluargaku akhirnya bisa mencapai kebahagiaan. Pergilah. Ayo pergi. Halo? Halo, Lily? Apa? Kamu bilang kalau pacarnya Yuna sudah sadar? Dia sudah sadar. Dan hal yang pertama yang diucapkannya saat dia sadar, dia mau datang melamar besok. Dia akan menikahi Yuna. Kamu akan nikahi pria koma itu? Dia sudah gak koma lagi. Sekarang dia sudah bangun. Lily, dia bilang akan datang ke rumahku untuk melamar besok. Aku mau mengundangmu sebagai saksi. Sudah 8 tahun. Kami akhirnya akan meresmikannya. Apa yang mau dibanggakan dari seorang pecundang? Dia gak punya kuasa dan pengaruh. Pria koma bilang mau menikahi Yuna dan kalian bahagia karenanya. Aku gak melihatmu bersemangat saat aku perkenalkan dia dengan bos miliarder sebelumnya. Frank juga bilang kalau besok semua keluarganya akan datang. Anggota keluarganya, semuanya orang penting. Dia juga bilang besok dia akan mengundang kalangan seleb untuk hadir. Dia akan buat Yuna jadi wanita paling menawan. Aku rasa Frank juga gak kalah dari bos besar. Pria yang baru bangun dari koma. Kamu benar-benar percaya dengan gigawannya? Aku gak percaya naif sekali keluargamu. Pantas saja keluargamu miskin. Kalau si Frank itu punya latar belakang keluarga yang hebat, kenapa gak ada yang mencarinya selama 8 tahun? Baiklah aku mengerti. Akan gue beserta suamiku besok ya. Suamiku sekarang bekerja di grup Wayan. Kamu tahu kan grup Wayan? Aku gak tahu. Kenapa kamu gak tahu? Itu perusahaan terbesar di barat daya. Berafiliasi dengan Lee, keluarga terkaya nomor 1. Sekarang suamiku menjadi petinggi di grup Wayan. Aku kasih tahu kamu, kalau Yuna menikahi pecundang yang gak punya uang dan kemampuan itu, aku rasa dia akan lebih menderita lagi. Hei, Yuna, gimana kalau suamiku mengenalkanmu dengan orang baru? Orang di sekitarnya kaya raya dan punya relasi berkedudukan tinggi. Gak usah. Terima kasih, cuma Frank yang ada di hatiku. Bu Luna, kami sudah mencari bahkan sampai ke benua Afrika. Tapi kami tetap saja tidak menemukan pimpinan. Meski harus mencari kemanapun, kamu harus menemukan Frank. Baik.
8 tahun yang lalu, kamu bilang akan pulang. Tapi kamu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dasar brengsek. Di mana kamu? Keluarga Lee mewarisi kejayaan ribuan tahun. Kita nomor 1 di dunia. Dan cuma kamu yang menguasai semua teknik rahasia keluarga Lee. Kamu juga pimpinan keluarga Lee. Keluarga Lee gak bisa bertahan tanpamu. Bibi. Dasar brengsek kecil. Dari mana saja kamu selama 8 tahun ini? Kamu gak tahu semua orang sudah menunggumu. Semua orang sudah mencarimu. Selama 8 tahun aku koma. Aku di kota Chiang. Benarkah? Seorang gadis merawatku selama 8 tahun. Namanya Yuna. Bibi, besok secara resmi aku akan melamar pada orang tuanya. Keluarga ini sudah menderita demi merawatku selama ini. Mulai besok, akan kubuat Yuna jadi wanita paling bersinar di dunia. Aku akan buat keluarga biasanya bangkit dalam 1 malam. Jadi keluarga terkaya nomor 1 di seluruh barat daya. Keluarga Lee akan bayar penderitaan yang ditahannya selama 8 tahun. Dia sudah ditemukan, Bu Lina. Dia ada di kabar berita sore kota Chiang. Putrinya bernama Yuna. Dia adalah keluarga biasa. Ini salahku. Bahkan dia masuk berita kabar tapi tidak mengetahuinya. Aku gak menyangka ada wanita setia dan luar biasa sepertinya di dunia ini. Kalau kamu koma selama 8 tahun, apa istrimu akan menunggu selama itu? Jangankan 8 tahun, 1 tahun saja mungkin. Dia sudah menikah lagi. Tapi Yuna cuma seorang gadis dari keluarga biasa. Mereka gak sebanding. Keluarga Lee punya aturan leluhur. Anggota keluarga Lee gak boleh menikahi orang biasa. Tapi menurutku, semua pewaris terkaya di dunia gak sebanding dengannya. Bu Luna, Keluarganya gak kaya. Kalau begitu kita buat keluarganya jadi kaya. Kata Frank, dia akan buat keluarganya dalam 1 malam jadi keluarga terkaya nomor 1 di barat daya. Sampaikan perintahku. siapa yang di Bu Luna? Ke seluruh dunia, menuju ke kota Jiang untuk melamar. Tunjukkan rasa hormat tertinggi pada keluarga Suma. Waktunya buat perayaan ke seluruh dunia. Aku mau seluruh dunia tahu kalau keluarga Lee menjadi saksi momen gemilang dalam 1000 tahun. Namanya adalah Yuna. Baik, Bu. Besok, aku akan buat Yuna jadi wanita yang paling pesona di dunia. Ayo jalan. Akan kubuat keluarga biasa ini bangkit dalam 1 malam. Jadi keluarga nomor 1 terkaya di barat daya. Kasih tahu Paman Frank yang tertua, Kaisar Naga Utara, untuk segera ke kota Jiang dan menulis akta nikahnya. Sampaikan pada sepupu Frank, kepala konsorsium Afrika Selatan, untuk pulang meresmikan pernikahan Yuna dan Frank. Aku akan membawa kado hantaran atas nama Frank untuk melamar. Dan kabari semua anggota keluarga Lee yang di rumah ataupun di luar negeri. Dalam 7 hari, bukan, dalam 3 hari, buat keluarga Suma dari kota Jiang jadi bangsawan nomor 1 di barat daya. Pimpinan keluarga Lee, kamu diberkati memiliki wanita seperti Yuna. Hari ini aku pribadi akan menulis akta nikah, mempersembahkan pada langit, dilaporkan pada Lembaka, mengumumkan pada leluhur. Kasih aku pena. Kepada leluhur keluarga Lee yang terhormat, Frank pewaris ke-30. Dia sudah menguasai ajaran leluhur dan memahami sepenuhnya. Tapi karena kecelakaan, dia hilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, putri keluarga Suma Yuna bekerja tanpa lelah merawatnya. Kesetiaannya mengguncang langit dan bumi. Takdir cinta ini terpatri. Keduanya segera bersatu dalam ikatan bahagia. Dan kedua kekasih ini akhirnya akan bersatu tanpa ada penyesalan. Ini jodoh yang digariskan takdir. Kami kasih mereka restu sepenuh hati. Mulai hari ini, Yuna dari kota Chiang secara resmi jadi bagian keluarga Lee. Keluarga Lee datang untuk melamar dan menyatukan diri dengan Suma di kota Chiang. Menuju kota Chiang untuk melamar. Selamat jalan, Kaisar. Akta nikah ini ditulis langsung sama Kaisar Naga. Wah, lihat kaligrafi ini. Ini sangat berharga. Kaisar Naga menyepi selama bertahun-tahun. Kali terakhir dia pegang kuasa saat penobatan Raja Eropa. Memohon selama 3 tahun untuk dituliskan ucapan selamat. Hei, sisakan untukku, jangan serakah. Wayan pimpinan grup Wayan, hormat pada pimpinan keluarga Lee dengan hormat menyambut pimpinan. Dengan hormat menyambut pimpinan.
Gimana persiapannya? Lapor pada pimpinan. Pimpinan agung akan bawa 3 hantaran. Mereka akan tiba sebentar lagi. Para kepala keluarga besar menuju kediaman Suma. Hotel Royal Bintang 8 di kota Chiang sudah disiapkan. Untuk menyambut Nona Yuna kapan saja. Kepala keluarga dengan hantaran pertama sebentar lagi tiba. Ayo berangkat. Hari ini akan kubuat keluarga Suma yang biasa ini jadi keluarga kaya yang berkuasa. Siap layani Tuan. Ini, dia akan datang ke rumahku untuk melamar. Terlambat selama 8 tahun. Aku sudah menantimu sampai akhir. Untungnya, aku gak menyerah. Kenapa banyak sekali kerutan di wajahmu? Aku gak bisa menutupinya. Ini ada biaya tambahan. Maaf, sudah menyusahkanmu. Akan kubayar lebih ya. Biaya tambahnya 42.000 loh. Semahal itu. Aku... Hah? Kamu gak punya 42.000? Miskin sekali keluargamu. Jadi kamu cuma gadis kampung. Pantas tanganmu kasar sekali. Sulit sekali membaikan riasan padamu. Perutku sudah terbuang sia-sia. Aku sudah rugi banyak hari ini. Hei, Yuna, kamu sudah siap? Aku sudah siap. Bersiaplah. Hari ini seluruh dunia akan melihatmu. Aku sudah siap. Kamu cepat datang ya. Seluruh dunia akan melihatmu. Sombong sekali. Dengan cara berbicaranya, kamu akan kira dia pewaris keluarga Lia. Lily, kamu datang juga. Kamu sungguh menikahi pria koma itu. Kudengar katanya, hari ini seluruh dunia akan memperhatikanmu. Cuma itu saja. Aku gak peduli semua itu selama bersamanya. Kamu gak tahu apa yang baik buatmu. Hei, jadi di mana suami komamu itu? Kenapa aku gak melihatnya? Oh iya, kudengar nama belakangnya Lia. Kebetulan sekali kan, suamiku bekerja di grup Bayan dan bos besarnya pakai nama Li juga. Cuma saja, dia itu dari keluarga Li yang hebat. Benar kan, sayang? Sayang, pria itu koma. Kenapa menendang pria yang sudah jatuh? Yuna, apa kamu bodoh? Apa yang mau diharapkan? Selama Frank orangnya, aku sudah lama menunggunya. Yuna, kamu itu harus pintar dalam memilih pria. Seperti suamiku ini, dia karyawan resmi di grup Bayan. Penghasilannya 112 juta setahun. Sekarang dia dapat perhatian dari pimpinan perusahaan. Katanya dia akan mengenalkanmu ke manajer tingkat menengah dari grup Bayan. Tapi kamu gak tertarik. Di hatiku, gak ada yang sebanding dengan Frank. Dasar keras kepala. Kita lihat kalau kamu akan menyesal kalau sudah menikah. Aku gak setuju. Yuna gak boleh menikahi pria koma. Ada apa? Frank sudah sadar. Dia sudah gak koma. Iya. Jadi kenapa kalau dia sadar? Walaupun pria itu bangun dari koma, berapa uang yang dimilikinya? Untuk hantaran saja dia nggak mampu. Apa dasar Yuna menikahinya? Benar. Kalau Yuna menikahinya, bukan hal yang mustahil. Suruh si Frank itu bawa hantaran 112 juta. Kalau nggak, batal. Benar, minimal 112 juta. Kami harus dapatkan separuh dari 112 juta. Kalau nggak, jangan bicara denganku. Frank baru saja sadar di mana dia dapat 112 juta. Jangan memberatkannya. Kalau begitu, suruh dia pergi. Aku berketemu bos besar. Tahun ini umurnya 50 tahun. Tapi kekayaan bernilai miliaran. Kita harus kenalkan gadis ini padanya. Benar. Yuna itu mungkin sudah agak tua. Tapi dia masih cantik kan? Benar juga. Benar sekali. Kalian jangan cemaskan aku. Siapa yang kunikahi, bukan kalian yang putuskan. Aku mengundang kalian datang untuk dapat restu kalian, bukan untuk bertiga egois. Kalau kalian gak bersetui kami, silakan pergi. Kami ini saudaramu. Kenapa kamu mengusir kami? Selama bertahun-tahun, nggak satu pun yang mau berhubungan dengan kalian orang miskin. Sekarang ngusir kami. Kalau begitu kalian gak lagi punya saudara. Ya. Kalau begitu caranya, kami gak butuh saudara sepertimu. Frank dan aku akan lebih bahagia tanpa kalian. Astaga. Baiklah, mulai sekarang keluarga kita gak ada hubungan lagi denganmu. Dasar kumpulan idiot. Buang-buang waktu saja. Kita pergi dari sini. Yuna, ikuti saranku. Kita harus lebih realistis. Kalau kamu juga berpikir begitu, kamu juga bisa pergi. Aku berniat baik di sini. Aku mau ketemu sama kamu karena aku kasihan padamu. Kamu sungguh berpikir kamu dapat pangeran tampan? Dia cuma orang cacat yang gak punya kuasa. Dan kamu anggap dia seperti harta. Cih. Itu benar.
Kita kesini untuk menemuimu karena kasihan orang cacat nggak berguna mau melamarmu. Coba lihat betapa bahagianya kalian semua. Iya benar. Siapa yang kenal dengan kalian? Menantumu itu orang cacat dan gak berguna. Cih! Harus tiba ke keluarga Suma dalam 5 menit. Kurang dari 10 menit, mereka harus sampai ke Hotel Royal. Kamu selalu punya pikiran sendiri. Aku nggak mengerti sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan mendukungmu. Ayah, aku minta maaf. Selama ini, aku buat kamu susah. Kamu yang selalu tersiksa. Jangan pikirkan mereka. Dan jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka itu cuma sekumpulan orang bodoh dan sombong. Ini sudah waktunya. Raih kebahagiaanmu. Bodoh! Kita akan lihat keluargamu hancur. Pria yang baru bangun dari koma. Aku gak paham apa yang spesial darinya. Sayang, kenapa kesal dengan mereka? Mereka cuma sekumpulan orang bodoh, berpikiran dangkal. Susah bagi mereka untuk paham dunia kita para elit ini. Bukannya begitu? Suamiku ini memang pintar ya. Dia bisa masuk ke grup bayan di usia muda. Dan dia juga diakui sama petinggi. Kamu itu cuma cantik tapi bodoh. Pemikiranmu ini benar-benar buruk. Kalau Yuna punya selera bagus saat itu, apa kamu pikir aku akan menikahimu? Sayang sekali, Yuna itu buta. Dia nggak tahu pria sebaik aku. Kalau dia melihatnya, sebaliknya dia memilih orang cacat. Orang miskin diabaikan di kota ramai. Sedangkan si kaya punya saudara jauh. Keluarga Suma punya putri hebat Yuna. Kebaikannya di dunia ini sudah getarkan surga dan bumi. Pimpinan Frank sudah terbangun hari ini. Dalam perintahnya, aku persembahkan hadiah pertunangan, hadiah pertama, seluruh saham grup Wayan. Tolong terima ini Nona Yuna. Apa? Semua saham grup Wayan itu besar. Gak mungkin. Siapa Frank ini? Frank, siapa dia sebenarnya? Frank, aku mengenalmu sejak lama. Siapa sih kamu sebenarnya? Aku orang yang pimpin dunia. Kamu bercanda ya? Tolong Anda bangunlah. Di mana Frank? Pimpinan, sudah siapkan Hotel Royal untukmu. Silakan lewat sini. Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Hotel Royal? Bukannya itu hotel bintang 8? Siapa dia sebenarnya? Dari mana bajingan Frank itu dapat uang sebanyak itu? Kamu pasti bercanda. Orang tua itu bilang dia kasih grup Wayan ke Yuna. Aku kerja di grup Wayan. Gimana bisa aku nggak pernah lihat dia? Ayo, kita ikut lihat. Ayo kita pergi juga. Ayo. Silakan lewat sini. Ayo. Hotel Royal ini mewah sekali ya. Keluarga Frank sekaya ini ya? Dia mungkin hancurkan hidupnya dan menabung untuk ini. Cuma untuk pamer saja. Itu yang kumaksud juga. Pimpinan akan segera ke sini. Dia datang dengan 3 hadiah pertunangan untuk melamarmu. 3 hadiah pertunangan? Hadiah pertama, sebuah kekayaan. Saat kamu punya kekayaan, keluarga Suma bisa bangkit dari orang biasa. Jadi keluarga yang percaya diri untuk hadapi dunia. Ini adalah dasar garis keturunan bergengsi. Hadiah kedua, disebut reputasi. Kalau cuma punya kekayaan, cuma membuatmu jadi orang kaya baru, bukan keluarga bergengsi. Tapi kalau keluarga Suma punya reputasi, keluarga Suma akan menjadi keluarga yang bergengsi. Mereka akan dapat hormat di seluruh Chiang dan bahkan pengakuan dari seluruh negara. Hadiah ketiga disebut, aku nggak akan mengecewakanmu. Kalau boleh tahu, apa artinya itu? Nona, kebaikanmu selama 8 tahun ini sudah getarkan surga dan bumi. Semuanya di dalam keluarga Lee. Percaya kamu layak dapatkan semua ini. Pimpinan gak akan kecewakan kamu. Jadi hadiah ketiga adalah simbol ketulusan. Artinya dia gak akan kecewakan kamu. Itu artinya sebenarnya, izinkan aku rahasiakan ini dulu. Apa kamu serius? Dia baru saja kasih semua grup Wayan. Itu perusahaan yang bernilai triliunan. Lalu apa yang sebenarnya pacarnya lakukan? Jangan bilang dia itu aktor bayaran cuma untuk pura-pura. Sombong sekali. Itu cuma tunjukkan keluarga Sumalu. Mereka takut kalau jadi bahan tertawaan. Iya, ini benar. Apa? Ketakutan ini membuatmu gagap. Lihat dirimu dasar bajingan. Siapa sebenarnya John ini? Cuma dengan satu kata, dia bisa menyerahkan grup Wayan. John?
tolong nanti sebut aku Gary. Grup Wayan itu bernilai triliunan. Dan di belakangnya ada keluarga Lee, keluarga nomor 1 di negara ini. Kamu pikir dia bisa cuma kasih perusahaan semudah itu? Hah, sayang, jangan khawatir. Aku akan memanggil manajer grup Wayan sekarang. Aku akan kasih tahu ada orang bodoh yang pura-pura jadi dia. Halo, Pak Chandra. Kamu nggak tahu? Sini, kumohon Nona Yuna tanda tangan ini. Tunggu. Akting yang bagus. Hebat sekali, Yuna. Hebat sekali, Yuna. Demi selamatkan wajahnya, kamu lalu sewa semua aktor ini untuk buat kamu terlihat baik. Tapi, kamu lupa detail kecil. Suamiku adalah eksekutif senior di grup Wayan. Dan dia gak kenal sama sekali siapa John ini. Dia penipu. Astaga, dia penipu. Aku tahu itu. Yuna itu cuma gadis kampung. Gimana bisa dia dapat suami lebih baik dariku? Jadi dia menyewa aktor untuk menipu kita. Aku dengar pacarnya itu orang cacat. Dia pasti ketakutan kita memandangnya rendah. Kalau kamu miskin, akui saja. Tapi kamu pilih lakukan hal sia-sia, berpura-pura seperti ini. Sangat menjijikkan, Lily. Apa maksudmu? Dan siapa kamu sebenarnya? Suamiku adalah eksekutif senior di grup Wayan. Dan kamu mau serahkan grup Wayan tepat di depannya. Grup Wayan itu bernilai triliunan. Dan di belakang grup itu ada keluarga Lee yang terkenal. Apa kamu tahu seberapa kuat keluarga Lee itu? Beraninya kamu pura-pura jadi keluarga Lee? Kamu akan selesai. Jangan memfitnah orang seenaknya. Oh, gimana aku bisa selesai? Suamiku sudah kasih tahu manajer dari grup Wayan, yaitu Chandra. Kamu tahu Chandra kan? Dia itu orang yang hebat. Bahkan kantor pusat grup Wayan harus menuruti perintahnya. Maaf, aku nggak kenal anjing seperti dia. Dasar bajingan, gak tahu malu. Pak Chandra akan segera datang ke sini, berpura-pura jadi bagian grup Wayan. Kamu akan hancur di seluruh barat daya. Di dunia yang luas ini, gak akan ada tempat untukmu. Namamu John kan? Kamu akan hancur. Yuna, kamu juga akan hancur. Semua keluarga Suma akan hancur juga. Mulai sekarang, keluarga Suma akan dilenyapkan. Aku akan pakai keluarga Suma jadi pijakan untuk meraih ke puncak. Gimana bisa Frank lakukan ini? Oh astaga, gimana bisa Frank pura-pura jadi orang dari keluarga Lee? Sayang, apa yang harus kita lakukan? Pak Senda, nggak perlu khawatir. Pak John, di mana Frank? Katakan dia untuk segera ke sini. Pengaruh keluarga Lee itu sampai ke seluruh dunia. Berpura-pura jadi keluarga Lee, kamu dan aku tahu itu kejahatan berat. Aku tahu kalau Frank berniat baik, tapi... Nona Yuna, kamu salah paham. Gimana kalau aku kasih tahu kamu, Frank adalah orang yang berdiri dengan negara, pemimpin dari keluarga Lee yang terhormat. Apa? Beraninya kamu? Gak cuma pura-pura jadi grup Wayan, kamu juga pura-pura jadi keluarga Lee? Kamu cari mati? Senda, kamu memang berani. Kamu cuma mau selamatkan wajahmu di depan kami kan? Beraninya kamu sewa orang untuk pura-pura. Adikku pasti sudah buta, bisa menikah dengan orang sepertimu. Dan juga putrimu, menikahi orang bodoh. Dia nggak bisa beli hadiah senilai 11 juta. Dan sekarang, dia berani pura-pura begini. Aku mau lihat, berapa lama kalian bisa hidup? Enggak, kami enggak. Semuanya. Aku nggak ada hubungan dengan keluarga Suma. Tolong jangan salah paham. Kita ini musuh dari keluarga Suma. Bukan saudara, semuanya berpihak saja padaku. Aku nggak kenal Senda sama sekali. Nggak kenal, baiklah. Ayah, Senda. Itu kakakmu, dia memukul orang. Nona Yuna, aku akan tangani ini. Bawa mereka pergi. Ayo. Hei, apa maksudnya semua ini? Lepaskan aku. Lepaskan. Senda, keluargamu yang cari gara-gara. Jangan ganggu kami. Apa kamu dengar? Jangan teriak. Kita sudah capai target kita. Target apa? Mereka pura-pura jadi keluarga Lee. Itu sebuah kejahatan. Kami memang kenal mereka. Kalau para petinggi dari keluarga Lee datang, gimana kita bisa keluar dari sini? Sekarang ini kesempatan kita. Kamu baru saja tampar dia.
kita sudah buat Ya bersalah. ampun. Oh, selain itu, aku bantu keluarga Lee Junjung Martabat memilih kebenaran. Benar. Jadi, ayo kita bertindak untuk lebih benar. Saat orang keluarga Lee ada di sini, mereka mungkin kasih kita keuntungan. Iya. Kalian, Nona Lily, nanti kamu harus buat nama kita baik. Benar-benar, kami nggak tahu apa-apa. Benar-benar, aku adalah paman kandung Yuna. Tapi hari ini aku putuskan, aku nggak kenal keluarga Suma. Pak John, aku tahu Frank berniat baik. Dia nggak mau saudara kami menghina Yuna. Tapi dia nggak harus pura-pura begini. Pak Senda, saudaramu dan temanmu melawanmu. Belum tentu ini dampak buruk bagi keluargamu. Gimana ini bisa bukan dampak buruk? Benar, ini adalah hal bagus untuk keluarga Lee. Pak Henda, cukup tunggu sebentar lagi. Sandy tadi bilang, keluarga Lee paling benci dengan penipu. Orang yang melaporkan pasti dapat hadiah. Gaji suamiku pasti akan naik dari 112 juta ke 224 juta. Kalau sebelum petinggi datang, aku bisa bantu petinggi menangani keluarga Suma lebih dulu. Lalu mungkin aku juga bisa masuk ke barisan petinggi grup Wayan. Mulai sekarang, di kota Jiang, aku pun juga bisa bangkit. Temanku, kali ini biarkan aku jadikan kamu batu lompatan. Pak John, aku hargai kebaikan Frank. Tapi lihat kekacauan besar ini yang terjadi. Ini gak mudah diselesaikan. Aku pikir kamu sebaiknya pergi saja. Benar. Giok pemimpin ada di sini. Pak Senda, apa kamu gak percaya aku? Pemimpin harusnya menikahi Nona Yuna 8 tahun lalu. Tapi gak disangka ada kecelakaan. Pemimpin jatuh koma. Ini alasan kenapa pernikahan ini ditunda selama 8 tahun. Sekarang karena pemimpin sudah sadar ini waktunya keluarga Suma untuk bangkit. Pak Senda, apa kamu sudah lihat sifat asli yang kamu sebut saudara dan teman ini? Coba pikir, kalau kamu nggak saling serang, lalu saat keluarga Suma bangkit, para bajingan ini yang kamu sebut teman dan saudara akan meninggalkanmu setiap harinya. Nona Yuna, aku dengar kamu dan keluarga Hendy ini terjatuh. Tapi mereka masih hidup hari ini untuk uang senilai 112.000. Mereka tunjukkan kegilaan mereka. Apa gunanya punya teman dan keluarga seperti itu? Kamu lebih tanpa mereka. Kalau mereka begini cuma untuk 112 juta, saat keluargamu benar-benar bangkit, apa menurutmu? Mereka akan membiarkanmu. Ayah, yang dikatakan Pak John benar. Setelah hari ini, keluarga Suma dan Lee akan jadi satu. Aku harus pikirkan yang terbaik untukmu. Kamu mungkin harus sabar untuk hari ini, Pak Senda. Oh, aku nggak takut soal masalah kecil. Tapi aku nggak berpikir lebih maju. Mulai sekarang, kamu adalah kepala dari keluarga nomor 1 Barat Daya, keluarga Suma, saudara keluarga Lee. Kamu perlu lindungi kekayaanmu dari para bajingan ini. Kamu perlu pikirkan soal ini. Pak John, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini sudah terlanjur mulai. Ayo kita tangkap saja mereka. Kamu jadi saudara keluarga Lee. Semua orang ini, apa cocok jadi saudara dan temanmu? Mereka nggak layak sama sekali. Siapa yang nggak layak? Siapa yang nggak layak? Siapa yang berani? Pura-pura jadi seorang dari grup wayanku. Pak Chandra, mereka. Itu mereka. Namanya John. Dia bahkan menyerahkan grup Wayan kepada Yuna. Pak Chandra, aku sudah ada di grup Wayan sangat lama dan aku nggak pernah bertemu dia. Aku sudah pimpin bisnis grup Wayan di kota Chiang selama 10 tahun. Ya kalau aku tahu ketua grup Wayan bernama Wayan. Dia berusia 23 tahun dan benar-benar kuat. Kalau John, aku nggak pernah dengar namanya. Aku ingin tahu gimana cara John ini bisa serahkan grup Wayan kepada seseorang. Benar sekali. Pak Chandra, ketua dari grup Wayan baru berusia 23 tahun. Gak cuma berusia 23 tahun, tapi rumor mengatakan dia sudah menjadi murid di dalam keluarga Lee. Aku bahkan belum beruntung untuk menemuinya langsung. Itu hal yang gak akan aku lupakan. Mulai sekarang, kamu dilarang pakai nama lengkap Pak Wayan. Kamu harus hormati dia. Baik. Beraninya kalian para aktor ini pakai namaku di grup Wayan untuk menipu di sini. Mulai hari ini, keluarga kalian akan lenyap.
Kakak, biar aku saja. Aku harus ikut beruntung. Kamu, Wayan. Apa kamu layak layani pimpinan? Aku kelewatan. Diki, pimpinan. Biarkan dia. Hari ini hadiah pertamaku adalah kasih grup Wayan ke ayah mertuaku. Untuk dia, kasih dia kesempatan. Topi pimpinan, dia. Wayan, baik pak. Dorong kursi rodaku. Maju dan bicaralah sesuatu. Apa kamu dengar? Pimpinan mau aku bantuin dia. Pimpinan bahkan bicara padaku. Selamat. Pimpinan, hari ini kamu kasih grup Wayan untuk ayah mertuaku. Apa ada masalah? Enggak. Itu suatu kehormatan. Grup Wayan yang susah payah aku bangun adalah untuk Nyonya Yuna dan ayahku yang kasih itu sendiri. Gimana kelihatannya? Kelihatannya kalau pemimpin percaya pada kita, ayah dan anak. Itu kehormatan bagi kami berdua. Aku nggak lakukan ini dengan gratis. Mulai sekarang, semua industri di Afrika Selatan, semua milikmu. Terima kasih, pimpinan. Aku akhirnya bisa jadi besar. Pimpinan, Chandra, manajer dari grup Wayan bagian Jiang, membuat masalah dengan keluarga Suma. Apa? Mereka ragu dengan identitas John. Meminta keluarga Suma untuk mati. Tenangkan dirimu, pimpinan. Tenanglah, pimpinan. Aku akan tangani ini. Pimpinan. Yuna, kamu percaya padaku. Yuna, lakukan apa kataku. Kami sungguh nggak pura-pura. Dan kami nggak punya alasan untuk pura-pura. Masih saja, hah? Apa kamu coba bilang kalau pacar cacatmu itu benar-benar petinggi dari perusahaan Lee? Bukannya aku belum pernah ketemu sama pacarmu itu? Bukannya dia sama aja miskin? Bibi Linda, apa kamu juga berpikir begitu? Aku bukan bibimu. Aku bilang minta hadiah 112 juta padanya, tapi kamu menolak dan kamu bahkan marah padaku. Biar ku kasih tahu, Yuna. Apa kamu sungguh berpikir aku datang ke rumahmu hari ini untuk hadiri acara pertunanganmu? Apa kamu sungguh berpikir kalau saudara miskin sepertimu layak untuk didatangi? Kamu. Baiklah, lupakan saja. Aduh, kita ini keluarga. Kenapa kamu harus bicara begitu? Kalian ini bodoh. Saudara harus saling tolong-menolong. Apa yang kamu punya? Keluargamu sangat miskin. Gimana bisa kamu bantu keluargamu? Baiklah, aku paham. Frank, sudah cukup. Aku pikir orang tuaku sekarang tahu gimana sifat asli orang-orang ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak John, mereka bukan keluarga dan teman, tapi cuma sekumpulan lintah darat. Hei, saling bertengkar begini, itu bukan kerugianku, tapi itu kerugianmu. Kalian sungguh berpikir untuk tinggikan dirimu? Apakah kalian jadi percaya pada akting kalian sendiri? Ya, benar-benar sifat asli. Kenapa aku perlu pura-pura? Lucu sekali. Jadi kamu yang pura-pura jadi orang dari grup Wayan. Lalu, kamu itu siapa? Grup Wayan, Provinsi Barat Daya. Ditunjuk langsung sama Pak Wayan. Aku Chandra, manajer dari bagian Kota Chiang. Oh, begitu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Oh, benar. Wayan itu anakku. Beraninya kamu. Berhenti. Ayo dan pukul aku lagi. Diajar demi Nona Yuna adalah kehormatan bagiku. Bertingkah kuat, ha? Dasar bajingan. Nggak cuma kamu pura-pura jadi orang grup Wayan, kamu bahkan berani pura-pura jadi ayah Pak Wayan. Kamu cari mati. Yang mana satu yang keluarga Suma? Keluar ke sini. Nggak ada hubungannya dengan kami. Nggak ada hubungannya. Nggak buruk, tapi tingkahmu buruk. Kalau kamu berlutut dan minta maaf, aku mungkin maafkan kamu. Apa benar, Pak Chandra? Kamu bilang kami acting, hah? Apa kamu pernah berpikir akhir pertunjukan ini? Siapa di sini yang berakting dengannya? Ayo. Keluar ke sini kalian semua. Mereka. Bajingan, kemana bisa kami punya hubungan dengan Yuna? Kami dijebak. Bukannya kamu saudaranya? Enggak,
Mana mungkin punya saudara seperti dia? Keluarga kami dan mereka gak ada hubungan sama sekali. Hei, Pak. Cukup. Sudah. Kamu bisa terhindar dari hukuman mati, tapi gak gampang. Hentikan. Chandra, kamu berani sekali. Ketua. Cari mati dengan satu kata. Sudah bosan hidup, Pak. Chandra. Oh, bangunlah. Pak, kamu salah paham. Orang-orang ini, mereka pura-pura jadi pemilik grup Wayan. Oh, dan bajingan tua itu. Dia pura-pura jadi ayahmu. Bajingan, lihat. Ketua kami sudah datang. Jadi kamu harus berlutut sekarang. Kamu dasar. Ayah. Astaga. Chandra. Frank di sini dengan hadiah senilai 139 miliar untuk melamar. Lamaran keluarga Lee adalah bagian hadiah. Hadiah pertama, kekayaan 139 miliar. Ayah mertua, mohon restui pernikahanku dengan Yuna. Bukannya dia baru saya tampilkan hadiahnya. Lalu kenapa kembali ke pertama lagi? Hadiah pertama disebut kekayaan. Hadiah kedua disebut reputasi. Dan ketiga disebut ketulusan. Ini tradisi lama keluarga Lee. Enggak. Ini berlebihan. Iya, ini berlebihan. Aku nggak percaya grup Wayan punya uang sebanyak ini. Aku nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Frank, aku nggak layak menerimanya. Enggak. Di hatiku, kamu layak dapat satu dunia. Nilaimu nggak bisa diukur dengan uang ini. Yuna, tanpamu, aku nggak akan ada di sini. Mulai dari momen aku sadar, aku tahu kalau aku nggak akan kecewakan kamu. Lamaran yang kubuat selama 8 tahun. Yuna, menikahlah denganku. Lamaran yang kubuat selama 8 tahun. Yuna, menikahlah denganku. Iya, ayo mau. Ayo, bagus. Aku sudah menunggu ini selama 8 tahun. Frank, aku akhirnya menemukan kebahagiaanku. Aku masih nggak bisa jalan. Jadi aku nggak bisa berlutut melamarmu. Aku sudah koma selama 8 tahun. Kecuali keajaiban terjadi. Aku akan terus perhatikan dia. Dan sambil menunggu keajaiban. Bertemu kamu di kehidupan ini adalah keberuntungan di hidupku. Kamu orang yang kasih aku harapan. Ini pasti habiskan banyak uang. Apa kamu bisa? Aku akan cari uang untuknya. Aku nggak takut. Aku sudah menunggu selama 8 tahun. Masih menunggu 3 tahun lagi. Cinta tertunda 8 selama tahun. 8 tahun. Awalnya, aku pikir Frank gak akan bangun lagi. Dia akan dikubur. Aku gak mau punya pasien seperti itu. Dia punya latar belakang yang gak bagus. Karena aku punya satu lagi orang yang bisa kusembuhkan. Tapi Yuna melakukannya tiap hari. Tiap hari banyak orang yang suruh menyerah. Tapi Yuna gak pernah menghiraukannya. Bahkan gak pernah satu detik pun. Lama-lama aku ikut berubah juga. Karena kegigihan gadis ini. Aku bahkan mulai berdoa lagi, berharap ada suatu keajaiban. Lalu, keajaiban benar-benar terjadi. Keajaiban gak semudah itu. Dalam 8 tahun, awalnya cuma Yuna yang tetap percaya. Tapi kegigihannya perkuat orang-orang di rumah sakit. Dari atas sampai bawah, pelan-pelan. Orang tuanya juga tersentuh dia. Orang tuanya diam-diam bertahan dan berdoa. Setiap orang dari kita berusaha keras agar Frank bangun. Akhirnya, keajaiban terjadi. Ini benar-benar gak bisa dipercaya. Seseorang yang sudah lama tertidur di rumah sakit selama 8 tahun akhirnya bisa terbangun.
Dia terlewatkan 8 tahun. Dan dia akhirnya melamarnya. Ayah, Ibu. Ini pacarku. Namanya Frank. Dia datang untuk melamarku hari ini. Pak, izinkan aku menikahi putrimu. Baik. Selama kalian saling mencintai satu sama lain, itu semua nggak masalah. Bagus. Damar, baik Pak. Sekarang, Senda adalah ayah mertuaku. Siapa yang berani ganggu dia sekarang? Mundurlah. Kenapa dia melirik padaku? Apa dia mau balas dendam? Kenapa melirikku? Jangan pikir karena dia pacarmu, kamu pikir kamu orang spesial. Aku akui, kalau kamu punya kuasa di barat daya. Bahkan grup Wayan mendukungnya. Tapi aku nggak takut, gak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Selain itu, aku nggak kerja di barat daya. Kami nggak berpikir balas dendam padamu. Itu nggak diperlukan. Kunang-kunang mau menyaingi bulan. Yuna, dia ini... Kamu nggak layak tahu namaku. Apa? Apa kamu memukul wanita? Minggir! Aku harus pergi dari sini. Pergi. Aku harus pergi dari sini. Tunangan Yuna bukan orang yang pantas diganggu. Minggir! Kalau kalian nggak mau, aku akan panggil polisi. Panggil saja. Kamu Frank kan? Jangan kira aku penurut ya. Aku ini orang penting. Kamu tahu? Kamu berurusan denganku. Kamu akan menyesalinya. Bergantung padamu. Biar aku kasih tahu kamu bahwa raja bawah tanah barat daya harus tunduk untuk kepala keluargaku. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Semua grup di sini kerjasama cuma untuk tangkap wanita lemah. Lepaskan aku, mau pergi. Wanita lemah. Tadi kamu nggak bersikap begitu. Tapi kan tadi bukan cuma aku. Mereka juga terlibat. Mereka semua ikut terlibat. Lalu kenapa kalian coba tangkap aku? Selain itu, bahkan kalau kami berbuat salah, Lepaskan. sekalipun kita salah, ada banyak dari kita. Apa kamu gak dengar ada kelebihan dalam jumlah? Kamu cuma menggangguku. Menurutmu hal ini akan membuat orang mundur? Benar. Gak peduli seberapa kuat kamu. Apa kamu berani tangkap kami semua? Semuanya, lihat baik-baik. Sudah jelas keluarga Yuna yang sembunyikan identitas. Ini sudah jelas mereka dapat menantu yang berkuasa dan gak kasih tahu kita. Mereka bahkan gak anggap kita keluarga. Mereka yang mulai. Jadi kami gak bersalah. Semuanya, tetap teruskan saja. Kalau terjadi masalah, salah keluarga semua bukan kita. Mereka gak pernah anggap kita keluarga. Bahkan kalau kami katakan beberapa hal buruk soal Yuna, kami semua ini orang tuanya. Apa masalahnya kalau cuma bicara begitu? Benar sekali. Kami melakukan semua ini untuk kebaikanmu, Yuna. Aku gak sangka mereka malah serang kita. Anak ini sangat berkuasa. Gak akan ada yang terjadi kan? Kita ini menang jumlah tahu. Apa dia benar-benar akan tangkap kita semua? Selain itu, kita ini tetua. Apa dia berani gak hormat ke tetua? Kalau tahu dari awal, aku sudah jilat Senda. Berhenti bicara omong kosong. Kita perlu balikan serangan ke mereka. Kita harus bersatu. Setelah semuanya, kita ini keluarga. Mungkin kita bahkan bisa dapat bagian nanti. Frank benar. Siapa di antara kami yang ganggu mertuamu? Dan sekarang kamu suruh Yuna melawanku. Aku ini paman Yuna. Aku bertindak semauku. Aku nggak perlu dinasihati kamu. Di provinsi Barat Daya, apa kamu pikir kamu bisa seenaknya? Apa hukum sudah nggak berlaku lagi? Apa kamu tahu siapa anakku ini? Kamu berani menyentuhku? Oh, memangnya siapa anakmu? Anakku ini salah satu petinggi Kaisar Naga. Salah satu dari 18 orang kepercayaan. Baiklah, kamu akan segera temui anakmu. Dia akan datang dengan Kaisar Naga yang kamu sebut tadi untuk kirimkan hadiah pertunangan. Wow, kamu sombong sekali. Aku akui, kamu punya kekuasaan. Di provinsi Barat Daya, tapi Kaisar Naga adalah penguasa dari semua dunia bawah. Kamu bilang dia akan kirimkan hadiah? Kamu pikir kamu siapa? Cih. Hei, Frank, kamu berani menghina Kaisar Naga? Kamu ini sungguh cari mati. Aku yang menghina Senda. Sekarang aku berdiri di sini. Apa yang mau kamu lakukan? Aku juga. Aku ada di sini. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Kalau kamu berani, berdirilah. Lalu kenapa kalau aku berani? Benar.
Apa yang mau kamu lakukan? Aku baru saja memukul Wayan. Aku benar-benar kacau. Aku harus terus bersama mereka. Aku nggak bisa berdiri sendiri. Aku nggak akan sendirian. Biar aman kalau menang jumlah. Dengan banyaknya anggota keluarga, bahkan kalau itu Wayan, dia nggak akan berani lakukan apapun pada kami. Dia mungkin berani bunuh satu orang. Tapi apa dia berani dengan banyak orang? Aku Chandra, dan aku nggak takut. Aku ada bersama mereka di sini. Apa yang mau kamu lakukan padaku, ha? Frank, Gak usah dipedulikan. Frank, nggak semua orang ini dari barat daya. Ayah mertua, apa maksudmu? Bukankah lebih baik hindari masalah, bahkan kalau itu hinaan? Lebih baik untuk menghindarinya. Aku pikir kita biarkan saja, oke? iya benar Frank. Biarkan saja. Lihat, banyak sekali orang di sini. Kalau kamu bertindak gegabah, ini bisa berakhir buruk. Ayah, ibu, Yuna, kamu tahu kenapa hadiah tunangan ada 3? Bagian pertama adalah kekayaan. Itu pondasi dari keluarga. Bagian kedua adalah reputasi. Itu untuk melindungi pondasi. Keluarga Suma punya yang pertama kekayaan. Selanjutnya adalah bagian kedua akan segera datang. Reputasi. Tembok pelindung keluarga Suma. Kalau keluarga nomor 1 di barat daya, keluarga Suma, dihina seperti ini oleh beberapa orang bodoh, dipaksa, gak akan ada yang menghormatimu. Lihat, semua hadiah pertunangan ini itu cukup buat keluarga Suma jadi kuat. Enggak, kamu gak paham perkataanku. Kalau kamu gak punya reputasi, kamu gak bisa tangani kekayaan ini. Lihat mereka. Mereka bahkan bermimpi menjadi seekor semut yang menyengatmu. Pikirkan baik-baik, di seluruh barat daya, cuma sedikit keluarga yang ada di atas. Gimana kalau seluruh negara, seluruh dunia? Frank, gak bisakah keluarga kita jadi biasa saja? Kadang, aku mau jadi orang yang biasa juga. Tapi kita nggak bisa. Sekali jadi kaya seperti di dalam lautan, yang bisa kita lakukan cuma melawan balik. Kita bahkan harus kerja keras dari orang biasa. Kalau keluarga biasa terjatuh, buruk-buruknya mereka bisa mulai ulang. Tapi kalau kita terjatuh, kita benar-benar dihapuskan. Aku paham, tapi mereka ada banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan? Nona Yuna, kamu terlalu khawatir. Jangan biarkan mereka bodohi kamu. Cuma karena ada banyak, itu nggak berguna. Keluarga Suma nggak perlu sentuh orang-orang itu. Kekuatan lokal kota Chiang bisa menghapuskan mereka semua. Kalian nggak sadar berurusan dengan siapa. Sekarang, aku kasih kalian satu kesempatan. Kalian yang berani hina keluarga mertuaku, maju ke sini. Semuanya jangan panik. Dia cuma menggertak kita. Dia mau pisahkan kita dan jatuhkan kita satu persatu. Kalau sendirian, gak ada yang bisa tandingi Frank. Tapi kalau kita tetap bersama, gak ada yang bisa dilakukan oleh Frank kepada kita. Kalau kita buat keributan besar, dia pasti berlutut dan minta maaf. Satu batang itu mudah dipatahkan, tapi sekumpulan akan susah dipatahkan. Lihat, keluarga Frank ini kaya. Satu hadiah saja bernilai 120 miliar. Pebisnis seperti mereka paling benci untuk membuat masalah. Kita harus tetap bersama. Dia menghina kita di depan banyak orang hari ini. Dan sekarang dia mau kasih kita pelajaran. Ayo kita buat dia untuk minta maaf pada kita. Minta maaf, minta maaf. Aku gak percaya dia berani buat ini lepas kendali. Benar. Benar, mereka sangat kaya. Mereka gak berani buat keributan. Hei, kamu ancam aku sekarang. Aku sudah ada bukti video. Kalau kamu gak kasih aku uang, akan kusebarkan di media sosial. Banyak orang yang kuat. Banyak orang jadi kuat. Kita harus terus maju. Kita harus terus maju. Kamu mau ngapain sekarang? Frank, aku tahu kamu punya uang. Tapi apa gunanya uang itu? Kalian baru saja mengancam kami. Kalian gak mau buat masalah kan? Apa yang kamu coba katakan? Kasih kami masing-masing 700 juta. Dan biarkan kami pergi. Jadi kita bisa lupakan ini semua. Kamu kelewatan. Ayah, kamu lihat sekarang. Kalau kamu mundur selangkah, mereka pikir kamu takut pada mereka. Dan mencoba untuk semakin mengganggumu. Sudah, diamlah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Biar ku kasih tahu kamu. Mantan pacarku adalah tuan muda dari keluarga Sina di kota Dino. Dan kami masih berhubungan. Apa kuasamu bisa melewati barat daya? Lily, kamu... Sudah diam saja. Ini bukan waktunya cemburu. Lupakan saja dulu. Jadi kamu bergantung ke keluarga Sina? Memangnya kenapa? Jangan pikir kamu berkuasa di barat daya, kamu bisa lakukan apapun. Percaya atau enggak, satu kata dariku aku bisa buat keluarga Sina datang ke sini. Dan kamu percaya kalau satu kata dariku bisa jadi akhir untuk keluarga Sina? Perkataan dari orang sepertimu. Kamu! Hah? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?
Dasar gadis kampung dan orang cacat yang bisa berbicara sombong. Kalian berdua memang cocok. Beh. Ada wanita bernama Lily. Pacarnya adalah tuan muda keluarga Sina. Dia bilang, mulai sekarang keluarga Sina akan kasih hukuman padaku. Tolong tenang dulu, keluarga Sina berani menantangmu. Pastikan keluarga Sina lenyap. Baik. Kamu. Satu kata darimu dan keluarga Sina Malangmu sudah pergi jauh. Sekarang, keluarga Sina mungkin sedang panik mencarimu di seluruh dunia. Lepaskan saja dia. Aku mau lihat apa yang akan keluarga Sina lakukan untuk menghukumnya. Nona Lily, silakan. Ingat, besok kamu bawa hadiah pertunangan dan kunjungi keluarga Suma di Barat Daya. Keluarga kita akan bangkit. Baik, ayah. Pak Harry, kenapa kamu kesini? Ada wanita bernama Lily. Apa kamu mengenalnya? Aku pernah tidur dengannya sekali. Kenapa? Hei, Pak Harry, kamu... Dasar bajingan. Beraninya kamu ganggu keluarga Lee. Kamu mau cari mati? Apa? Kamu bajingan. Hah? Cepatan minta maaf ke keluarga Lee. Enggak. Apa urusan denganku? Aku cuma pernah tidur sekali dengannya. Pak Harry, ini nggak ada urusan denganku. Bukan masalahku. Keluarga ketua sudah kasih perintah dalam 3 menit. Keluarga Sina akan lenyap. Kamu bisa lakukan ini dengan hormat. Atau aku yang melakukannya. Lily, bajingan. Aku akan bunuh seluruh keluarganya. Aku akan bunuh mereka. Selesai sudah, keluargaku hancur. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tapi kita masih punya Yena. Halo? Perintah untuk semua keluarga Sina. Hari ini putus semua sumber hidup Lily. Ketua, keluarga Sina sudah dilenyapkan. Konyol, proyek keluarga Sina di kota Dina selesai. Kamu bisa hancurkan dia dengan satu kata. Kamu pikir aku akan jadi takut? 700. Enggak, 1,4 miliar. Beri aku segitu. Aku buat keluarga Sina memaafkanmu. Lihat kan? Yogi menelponku. Kamu sudah selesai. Halo, Yogi. Lily, aku nggak akan lepaskan kamu. Mulai saat ini, kamu dan keluarga Sina adalah musuh. Yogi. Ada apa? Satu kata darimu, kirim keluargaku ke kehancuran. Aku benci kamu, Lily. Tunggu saja dan matilah. Yogi, aku... Kamu bilang aku nggak berani, kan? Hei, jangan. Hei, apa yang dia lakukan untuk hidup? Kiki, 46 tahun. Dia kerja di kantor real estate sana. Dia adalah manajer. Gajinya adalah 70 juta. Yuna, apa dia pamanmu? Nggak lagi. Aku nggak tertarik dengan orang kecil. Buat real estate sana bangkrut. Dan buat bosnya kasih dia pelajaran. Baik, keluarga Tigor, keluarga dari Barat Daya, menurut perintah keluarga Lee, sudah datang dengan hadiah besar. Ini ketidakadilan yang serius. Aku nggak tertarik dengan orang kecil. Buat real estate sana bangkrut. Dan buat bosnya hukum dia. Baik, mau buat aku bangkrut? Kamu pikir kamu siapa? Halo bos, Kiki, apa yang kamu lakukan? Aku kacau, ini semua salahmu. Mulai sekarang, aku akan cari kamu dan pastikan kamu mati. Bos, kamu masih berpikir bisa melawan? Baiklah, aku gak akan tahan kalian hari ini. Tapi kalian semua akan merasakan dunia kalian runtuh. Aku bibinya Yuna. Kalian gak akan hukum aku kan? Yuna, dia bibimu? Gak lagi. Nyonya, apa kegiatanmu? Katakan padaku, kamu harusnya jadi apa? Jangan pikir kamu kenal beberapa orang. Kamu bisa lakukan apapun.
Aku adalah reporter dari sebuah koran. Apa kalian nggak takut? Aku akan ekspos gimana kamu menindas kami hari ini. Oh, kamu mau ekspos ini semua? Koran mana yang kamu bekerja? Kami sudah cari tahu sebelum kamu datang. Di kantor koran Visa. Jangan biarkan mereka hidup. Baik. Kamu akan mati karena ini. Hei, kamu kerja apa? Hei, kamu kerja apa? Ini semua salahku. Aku nggak sadar soal kedudukanmu. Aku nggak akan ulang ini. Tolong lepaskan aku kali ini. Baiklah, berlutut selama 3 hari 3 malam di sana. Kalau kamu masih hidup, kamu boleh pergi. Baiklah. Aku paham. Aku akan melakukannya. Aku tahu aku salah, tapi kamu gak bisa hukum aku. Tolong jangan hapuskan keluarga Sina. Aku gak bisa takut ini, Pak Frank. Aku tahu aku salah. Tolong, maafkan aku. Tolong. Kenapa dia masih di sini? Bawa dia pergi. Kami salah. Ini kami kembalikan. Jangan begini, Pak Frank. Tolong aku. Jangan menyentuhku. Aku gak bisa pergi. Gak bisa. Pak Frank, apa aku bisa berlutut di sana? 3 hari 3 malam? Enggak. 7 hari 7 malam. Benar. Aku sungguh bersalah. Lepaskan aku mohon. Aku mohon padamu, Pak Frank. Yuna dan aku adalah sahabat. Yuna, tolong aku. Yuna, tolong aku. Pak Frank. Aku ada di pihak Grupli. Aku sudah jadi manajer sangat lama. Aku sudah bekerja keras. Melakukan ini adalah kekecewaan semua orang. Jadi, kamu adalah manajer kota Chiang, kan? Iya, aku adalah manajer. Enggak. Aku cuma karyawan. Kasih aku kesempatan. Izinkan aku layani kamu. Bawa anjing ke sini. Mulai hari ini ke depannya, dia akan jadi manajer baru grup Wayan di kota Chiang. Pimpinan, biar aku yang tangani Chandra. Aku mau bicara dengannya. Dia anak buahmu. Kamu yang urus. Baik, pimpinan. Pak Frank, aku tahu aku salah. Tolong jangan serahkan aku ke Pak Wayan. Aku berlutut padamu. Aku ini pesuruhmu. Pak, aku tahu aku salah. Ini semua salah paham. Aku mohon, biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Aku tahu aku salah. Pak Wayan. Harusnya ini bencana kalah jumlah. Dia akan bisa dilawan. Tapi dia menyelesaikan semua ini cuma dengan beberapa kata. Dia hebat sekali. Apa ini yang namanya menang jumlah? Sekarang, aku kasih 2 pilihan. Keluarga Tigor yang terkuat di barat daya. Dengan perintah dari keluarga Lee, kemari dengan hadiah pertunangan. Hadiah ini disebut harapan cerah. Aku akan lepaskan posisiku hari ini dan janji setia kepada keluarga Suma. Mulai hari ini, ke depannya kami dukung keluarga Suma. Mulai sekarang, keluarga kuat ini akan ada di sampingmu. Mereka bantu kamu jadi kuat di barat daya. Untuk orang biasa seperti kami, keluarga Tigor dari barat daya punya nama yang melegenda. Oh, kamu pernah dengar nama mereka? Keluarga Tigor itu keluarga hebat. Seluruh provinsi barat daya, termasuk keluarga Zanin dan keluarga Suma, mereka semua berada di bawah perintahnya. Dan sekarang, mereka di sini. Pak Wido, bangkitlah. Baik. Ayo, pindah ke ruang tamu. Ajak tamu dan jamu mereka. Yang nggak terlibat, boleh pergi. Bawa mereka semua. Kamu nggak boleh bawa kita. Aku mohon kasih aku satu kesempatan. Aku mohon beri aku kesempatan. Aku mohon kasih kami kesempatan. Untung aku tetap tenang. Lihat apa yang terjadi pada mereka. Frank bahkan gak harus gerakan jarinya. Cuma dengan satu kata bisa buat hidup orang hancur. Mereka bahkan gak layak berlutut seperti aku. Pak Frank, kamu tunggu di sini. Hei, Pak Wandi, kamu di sini. Duduklah. Duduklah. Silakan tehnya. Ayah mertua. Ada apa, Frank? Teh ini untuk sajian. Frank, keluarga Tigor duduk tinggi di barat daya. Mereka orang dari surga. Gimana bisa minum teh biasa? Frank,
Apa maksudmu? Sajikan alkohol. Baik. Sajikan alkohol. Jamuan macam apa ini? Hah? Begitu ada tamu datang, kamu sajikan mereka alkohol. Pikiran macam apa itu? Ayah, kamu diam saja. Kalau ini susah untuk ditolak. Aku dengar Wandi kuat dengan alkohol. Aku takut satu gelas bisa rusak reputasimu. Kalau begitu aku habiskan satu botol ini. Gimana dengan kasus di sana? Kamu, Frank, apa yang kamu lakukan? Frank, dia itu ketua keluarga kuat di Barat Daya. Selain itu, dia kesini kirimkan hadiah. Itu benar, Frank. Kenapa melamun? Pak Frank, kalau ada sesuatu bilang saja. Wandi, kalau ada sesuatu, bilang juga. Ayah, ini kamu akan mengerti nanti. Wandi ini punya niat buruk. Kelakuannya ini karena ambisi yang kuat. Dodi dari keluarga terkuat kota Chiang sudah di sini untuk hormati keluarga Suma, menyiapkan hadiah pertunangan, berharap kedua pasangan hidup bahagia. Hah? Hormatku, Pak Wandi. Halo, Pak Frank. Berani sekali. Tuan Wayan juga ada di sini. Kamu berlutut ke Wandi, tapi cuma hormat biasa ke pimpinan. Doni, kamu mau main-main? Salah. Ini salah paham. Pak Wandi sudah baik ke keluargaku. Melihatnya hari ini tentu aku harus kasih dia hormat. Aku datang ke sini hari ini juga untuk janji setia ke keluarga Suma. Sejak Tuan Muda keluarga Li bersikeras mengubah keluarga Suma jadi keluarga kuat di Barat Daya, keluarga Zaninku jadi lemah. Aku cuma bisa menyampaikan, Nona Yuna, apa kesetiaanku sudah cukup. Aku pikir aku akhirnya mengerti. Frank, kita lupakan saja. Iya, Ayah. Situasi hari ini ada di luar kendali kita. Apa maksudmu? Pasenda, ada hal yang kamu gak tahu. Aturan keluarga Li, anggota keluarga inti, gak boleh menikahi gadis dari keluarga biasa. Aturan ini gak boleh dilanggar. Sekarang, kepala keluarga sangat ingin menikahi Nona Yuna, dan seluruh keluarga Li mendukungnya. Jadi, cuma ada satu cara buat keluarga Suma jadi keluarga kaya dalam semalam. Akan ada banyak kesulitan. Semua keluarga berkuasa di Barat Daya gak akan setuju sebuah keluarga menjadi kaya dalam semalam. Bahkan, kalaupun mereka takut pada keluarga Li, mereka pasti akan senang melihat ini. Mereka kemari bukan untuk melihat kita, mereka kemari untuk Frank. Dengan kata lain, kalau keluarga Suma kita gagal mendapat kekuasaan hari ini, maka akan mengguncang pondasi dari keluarga Li. Aku gak ngerti semua kerumitan ini. Pasti sangat menyulitkan menantuku. Dia baru bangun kemarin. Aku gak bisa bayangin tekanan apa yang dia dapatkan. Frank. Kalian lihat kan? Iya, kalau mereka gak mendukung kita hari ini akan jadi buruk. Hari ini akan kubuat mereka mendukung kita. Dari mereka melangkah di gerbang itu, mereka sudah masuk ke dalam perangkap. Diki, kepala keluarga, ketika teman datang dari jauh, masa kita nggak kasih hiburan? Kepala keluarga Janin sangat berbakat. Bawa satu peti lagi. Baik, Pak. Keluarga Suma pasti sangat kejam. Kalau nggak, Frank akan terluka. Akan kulakukan. Doni, meski aku nggak punya teh bagus, kamu bisa minum alkohol ini. Ayo, ini. Jangan berpura-pura, ini bukan tempatmu. Kasih aku waktu. Dia kepala keluarga Suma sekarang. Mereka akan naik kasta hari ini. Mulai sekarang, kamu akan hidup dari belas kasihannya. Kenapa? Masih nggak mau minum? Tuan Muda Frank, aku nggak bisa banyak minum alkohol. Masalah ini membuatku berada di posisi sulit. Membuatmu berada di posisi sulit. Terus kamu mau apa? Tuan Muda Frank, yang kamu lakukan itu salah. Ikatia, kamu berani? Kalian mau apa? Doni, berhenti melawan. Dia bagian dari keluarga Li. Dia bisa memperlakukan kita semaunya.
Tapi kalau sampai ini tersebar, akan ada lebih banyak kepala keluarga yang nggak akan mendukungnya lagi. Wah, aku nggak habis pikir. Kalau tuan muda yang hebat dari keluarga Li Feng cuma tahu cara menggunakan kekuasaan, Dalam ribuan tahun, seluruh keluarga di dunia secara spontan dan tulus menghormati keluarga Li. Mereka sudah menempatkan keluarga Li di tempat yang sangat tinggi. Setelah hari ini bukan masalah lagi. Apa kamu yakin aku nggak berani menyentuhmu hari ini? Hari ini kalian semua yakin aku nggak berani menyentuh kalian? Tentu saja. Sejauh yang aku tahu kami nggak melakukan kesalahan. Kami semua benar. Tuan muda, kalau kamu menyentuh kami, maka harus mempertimbangkan apa yang akan dipikirkan dunia. Kamu bicarakan kesetiaan, tapi karakter dari kesetiaan yang ada di benderamu kehilangan hatinya. Yang berarti kamu nggak tulus. Itu cuma tipuan. Apa benar? Kalau gitu itu pasti salah paham. Para bawahanku pasti salah nulis. Ya. Itu pasti salah tulis. Tuan muda Frank, kamu gak mempertanyakan kami cuma karena hal ini kan? Sebagai kepala keluarga Li, kamu tetap manggilku Tuan Muda. Ini adalah kesopanan yang kedua. Aku nggak peduli apa yang orang pikir. Kalian berdua melewati api dan air untuk dunia ini. Para pelanggar nggak akan lolos. Bawa alat suntiknya. Baik, Pak. Apa yang kamu lakukan? Bukannya mereka bilang keluarga Li selalu mengikuti aturan. Dia nggak akan lakuin apapun ke kita kan? Dia nggak akan berani. Gimana kalau dia orang yang kejam? Kita akan mati sia-sia. Kepala keluarga, aku mengundang mereka untuk minum. Mereka menolak karena mereka nggak mau minum. Jadi pakai alat suntik itu. Suntikan alkohol itu ke mereka. 1 peti 1 orang. Jangan sampai kurang setetes pun. Baik. Kepala keluarga Li, kamu nggak bisa begini. Aku akan minumnya. Bagus. Sudah ku bilang, Doni bisa minum alkohol. Wayan, ya, awasi dia. Habiskan dalam 1 menit. Kalau dia menumpahkan setetes saja, suntikan padanya. Baik. Wandi, ku kasih kesempatan terakhir. Kamu ingin melakukannya dengan cara mudah atau cara sulit? Frank, aku nggak menghormatimu sama sekali. Keluarga Li itu milik seluruh dunia. Kamu menghilang selama 8 tahun dan tiba-tiba kembali sebagai kepala keluarga, Dan selain itu, kamu mau mendongkrak keluarga biasa untuk jadi keluarga terpandang nomor 1. Atas dasar apa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma kepala dari keluarga ini karena kamu nunggangi ekor leluhurmu. Bukan berdasarkan kemampuanmu. Kenapa aku harus mendukungmu? Kurang ajar. Kamu nggak tahu apapun. Kepala keluarga sudah menguasai teknik leluhur di usia 18 tahun. Dia mendapatkan pengakuan penuh dari seluruh keluarga. Apa hakmu untuk percaya? Lelucon apa ini? Lelucon yang buruk. Keluarga Li adalah keturunan dari Santo Medis. Satu-satunya alasan kenapa semua keluarga di dunia tunduk dan bersekutu dengan mereka itu karena mereka dapat menipu kematian. Dan kamu bilang, dia menguasai semuanya di usia 18 tahun. Nggak masuk akal. Lihat saja dia, kepala keluarga dari keluarga kedokteran terbesar di dunia masih duduk di kursi roda. Itulah hal terlucu yang pernah ku dengar. Itu karena kepala keluarga terluka dan baru saja sembuh. Terluka, bukan penyakit. Apa kamu tahu apa bedanya luka dan sakit? Jangan membuat alasan. Intinya, kalau saya nggak yakin, dunia pun nggak akan yakin. Wandi! Kamu tahu kenapa? Alasan aku membuat kegaduhan hari ini dengan datang melamar dan mendukung keluarga Suma. Itu untuk membungkam seluruh dunia. Untuk membuat semua orang menerima mereka sepenuh hati. Penjaga, aku di sini, Pak. Suntikan seluruh botol itu padanya. Baik, Pak. Aku mungkin gak menghormatimu, tapi gak seharusnya begini. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kehilangan hati dan pikiran orang. Kehilangan hati dan pikiran orang-orang. Apa urusannya dengan kamu? Kamu gak ada untuk menyaksikannya. Kamu! Aku minum. Jangan nantangku. Setelah apa yang terjadi hari ini, gak akan ada orang di dunia yang akan menghormatimu. Kamu gak punya kemampuan sendiri, cuma status yang diwariskan. Cuma orang gak guna yang gunakan kekuasaan. Kami mendukung keluarga Li, keturunan Santo Medis. Bukan keluarga Li yang dipimpin pecundang. Minuman ini sudah habis dan pendirianku sudah pasti. Aku akan pergi.
Berhenti di situ. Kamu mau apa lagi? Sudah kubilang, aku akan membuatmu mendukungku hari ini. Apa kamu pikir aku cuma seorang pecundang dari keluarga Lee? Kamu pikir aku belum menguasai teknik leluhur? Aku nggak pernah mendengar kamu membuat pergerakan. Baiklah, lalu mari bertaruh. Kalau aku mengalahkan kalian berdua mulai sekarang, kamu mau menjadi anjing keluarga Suma. Kalau kamu berani menunjukkan ketidakhormatanmu, keluargamu akan kuhancurkan. Kalau kamu kalah, kalau aku kalah, aku akan bunuh diri di tempat. Dan kamu bisa jadi kepala keluarga Lee. Baiklah, jangan sampai kamu ingkar janji. Gimana kita bertaruh? Haruskah aku cari pasien untuk kamu sembuhkan? Mencari pasien, kekanak-kanakan sekali. Kekanak-kanakan. Kita bertaruh nyawa. Apa? Ambilkan pisau. Hah? Jangan lakukan hal bodoh. Kami sudah minum anggurnya. Apalagi yang kamu mau? Wandi, kamu salah paham. Keluarga Lee terkenal di seluruh dunia karena obatnya. Dan aku, sebagai kepala keluarga Lee, aku menguasai teknik leluhur secara alami. Tapi kamu nggak mau percaya. Hah. Emangnya kenapa kalau aku nggak percaya? Aku menghormati kepala keluarga Lee. Kenapa aku harus bertindak sesuai yang kamu bilang? Itu nggak masuk akal. Jadi, kita bertaruh kan? Kalau aku menang, kamu harus mendukung keluarga Suma. Mulai sekarang. Kalau aku kalah, posisi kepala keluarga Lee akan jadi milikmu. Kamu mau bertaruh seperti apa? Tikam di antara rusuk ketiga dan keempatmu. Tusukan dari samping langsung ke jantungmu. Kamu cobalah. Kalau aku bisa menghidupkanmu kembali, maka aku menang. Itu membuktikan kemampuan medisku nggak buruk. Kalau aku nggak bisa menghidupkanmu, maka aku kalah. Itu omong kosong. Kalau aku menang, aku sudah mati. Apa gunanya menang kalau aku mati? Kamu keterlaluan. Ya sudah, kalau kamu nggak berani. Mulai sekarang, kamu harus tutup mulut dan jadi anjing penurut. Dan juga, kalau kamu mengulang kekurangan ajaranmu tadi, akan kuambil setengah dari aset keluarga Tigor. Kamu! Karena kamu tahu keluarga Lee terkenal karena pengobatannya. Apa kamu tahu? Pencapaian terbesar dari obat keluarga Lee membuat orang mati, hidup lagi. Aku sudah mencapai level itu. Apa kamu percaya? Kalau aku percaya dia, itu seperti menampar diriku sendiri. Aku akan mengakui statusnya sebagai kepala keluarga. Akhir yang gak bagus buatku. Tapi kalau aku nggak percaya, aku harus menikam diriku. Langkah yang cerdik sangat mudah, tapi sudah menguasai cara untuk mematahkan semangat orang. Akan kukasih 5 menit untuk berpikir. Kalau kamu nggak menyetujuinya, setelah 5 menit, maka kamu akan keluar dengan merangkak. Merangkaklah sampai ke tengah kota Chia. Itulah hukuman dari ketidaksopananmu ke keluarga Lee. Hah, kamu datang dengan niat untuk bersumpah setia. Waktu kamu melewati pintu itu, kamu sudah terperangkap di sini. Doni, kamu juga harus bertaruh denganku. Aku? Apa kamu gila? Aku mau pulang. Pulang? Aku takut kamu nggak bisa. Pisau ini diletakkan di sini sekarang dan harus mendapat darah. Kamu nggak kayak Wandi. Statusmu sangat rendah. Kamu nggak punya pilihan sepertinya. Kamu mau apa? Kalau kamu bertaruh, kemampuan medisku sudah sampai titik membangkitkan orang mati. Maka, tikamlah dirimu. Kalau kamu nggak mau bertaruh, maka kamu harus memotong salah satu lenganmu. Dan mulai sekarang, menghilanglah dari wilayah timur. Langkah yang cerdas. Jadi ini caranya memecahkan jalan buntu. Itu baru priaku. Dengan beberapa kata, dia sudah membuat mereka berada di jalan buntu. Kepala keluarga Lee, aku salah. Dia memaksaku untuk melakukannya, itu dia. Dialah yang memaksaku melawanmu. Aku salah, aku sudah yakin denganmu. Tuan Doni, kalau semua yang mengancamku dan semua yang mempertanyakan aku bisa lolos begitu saja dengan kata maaf, maka di mana masih tertinggal harga diri keluarga Lee? Lalu apa maumu? Apa kamu mau benar-benar memotong satu lenganku? Sepertinya lidahmu juga nggak butuh. Kamu. Ada kekuatan dalam jumlah, menyiksa untuk dapat pengakuan. Bukannya kalian tahu tempat kalian? Kamu nggak berpikir kalau posisiku sebagai kepala keluarga Lee sesuatu yang bisa kupungut di jalan? Doni, lakukan. Pertaruhkan hidupku.
Jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirin. Kamu cuma coba membuatku menyerah, bukan? Lakukan saja. Kamu cuma bertaruh kalau aku nggak berani bertaruh denganmu. Baiklah. Kalau memang begitu, akan kupertaruhkan hidupku denganmu. Ayah, dia menemukan orang bodoh yang ceroboh. Kepala keluarga sebenarnya cuma memanfaatkan situasi. Semua orang meragukan kemampuan kepala keluarga, tapi punya kemampuan medis itu nggak ada yang lebih baik daripada menghidupkan orang mati. Jika kepala keluarga membuat seorang bunuh diri, bertaruh kalau kemampuan medisnya bisa membangkitkan orang mati. Tapi di dunia ini, siapa yang berani mempertaruhkan hidupnya? Di dunia ini, siapa yang mau menaruh hidupnya di tangan orang lain? Dia butuh orang ceroboh yang bodoh seperti itu, dan dia berani menerimanya. Kepala keluarga, mulai sekarang aku nggak akan panggil namamu Tuan Muda lagi. Aku mempercayakan hidupku di tanganmu. Kamu berani main? Ayah, katakan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Kita nggak bisa biarkan Wandi mati di sini, kan? Kalau Wandi mati di sini, kehormatan keluarga Lee akan mengalami pukulan. Jadi kepala keluarga Lee. Apa kamu meragukan kemampuan medis kepala keluarga? Apa? Aku menunggumu mengatakan itu. Wandi, lakukan. Kepala keluarga, itu yang paling luar biasa dalam sejarah keluarga Lee. Kemampuan medisnya bukan cuma legendaris, tapi strateginya dan penglihatannya sangat jauh, melebihi teman sebayanya. Kamu tahu, dari waktu dua orang itu masuk ke sini, mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Lakukan! Apa dia cuma bertaruh kalau aku nggak punya keberanian? Kenapa kamu cuma pegang pisaunya, tapi nggak bergerak? Aku nggak akan mati, kan? Dia nggak seenggak berguna itu, kan? Dia bukan pecundang, bukan? Aku mempertaruhkan hidupku kalau dia bukan seorang pecundang. Akan ku ambil taruhannya. Tapi aku punya 3 syarat. Katakan. Pertama, aku mau semua kepala keluarga ada di sini. Takutnya kamu menarik kata-katamu. Setuju. Kedua, kalau aku menang, itu artinya aku mati. Hadiah ini akan dikasih pada putraku. Dia akan mewarisi nama kepala keluarga Lee. Jangan khawatir. Kalau kamu menang, jabatan kepala keluarga Lee akan jadi milikmu. Bahkan saat sekarat dan mewariskannya ke anjing, dia bisa mewarisi gelar sebagai kepala keluarga Lee. Ketiga, kasih aku 3 jam. Aku harus kembali dan menyelesaikan pekerjaanku. 1 jam. 2 jam. 1 jam. Sial. Sial. Baiklah, 1 jam saja. Kata-kata seorang pria sekali ucap. Gak bisa diambil kembali. Hah. Cepat, cepat. Masih ada sisa 1 jam, cepat. Jangan pikir tentang apapun, pergi saja. Apa? Kawan dia akan mempertaruhkan hidupnya. Seluruh kepala keluarga di Provinsi Barat Laut berangkat ke kota Chang secepatnya dalam 1 jam. Mereka akan berhadapan. Ini. Bukannya cuma menaruh lehernya di perbatasan. Ini kesempatan emas. Kalau Wandi mati, dan dia tetap menang, cuma akan membuktikan kepala keluarga nggak berguna. Terus kenapa kita harus mengikuti arahan keluarga Lee? Perhatikan ucapanmu. Apa untungnya bertele-tele? Kepala keluarga Lee menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun, keluarga itu dipimpin sama wanita. Semua orang sudah menunggu cukup lama. Sekarang kepala keluarga Lee muncul lagi. Tapi sebagai orang koma, gimana kita bisa menerimanya? Jadi apa gunanya kita mengikuti keluarga Lee? Siapkan mobil. Kita pergi ke sana secepatnya. Segera, tunggu dulu. Ambil 2 buah kain. Yang pertama, tulis kata kesetiaan. Di kain satunya, tulis karakter kesetiaan. Hah? Kata yang sama? Nggak sama. Karakternya terlihat berbeda. Yang satu, kehilangan kata hati. Ya, Pak. Kalau Frank menang, nggak ada yang bisa untuk menantang posisi keluarga Lee lagi. Aku akan menyatakan kesetiaanku kalau Frank kalah. Maka keluarga Lee bukan lagi ancaman bagi yang lain. Aku akan mempertaruhkan hidupnya. Wandi sungguhlah seorang pemimpin. Pada akhirnya 2 miliar kilometer persegi barat laut. Dia sangat berani membuang hidupnya untuk diuji. Entah keluarga Lee benar-benar memiliki semua yang dibutuhkan. Menjaga! Sebarkan perintahku. Semuanya berangkat ke kediaman Suma di kota Chiang secepatnya. Baik, Tuan. Siapkan pisau.
dan sebuah kain. Di atas kain tulis kata kesetiaan. Untuk apa? Kalau Wandi mati, kita serang keluarga Lee. Kalau Wandi hidup, semua orang kibarkan kain putih dan kasih kesetiaan ke keluarga Lee. Baik. Hah? Ayah mempertaruhkan hidupnya melawan Frank. Hah? Ayah, apa kamu dengar? Aku dengar. Ayah, ini gila. Gimana kamu bisa pertaruhkan hidupmu melawan Frank? Gimana kalau Frank cuma orang gak berguna? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kemasi baramu, kamu harus ke Jiang bersamaku, putraku. Kalau Frank bisa menyelamatkanku, maka kita akan bersumpah setia ke keluarga Lee dan keluarga Suma, bersumpah setia tanpa keraguan. Kalau aku mati, itu akan membuktikan Frank gak bisa menyembuhkanku. Lalu, kamu akan pimpin semua orang dan lindungi Frank. Apa? Kepala keluarga sudah menghilang selama 8 tahun. Kekuatan keluarga Lee melemah. Meskipun di luaran ratusan keluarga menghormati mereka, kenyataannya mereka sudah lama gak setia. Sekarang, dia kembali dan melamar keluarga Suma untuk acara sebesar itu. Gak ada satupun dari keluarga itu yang datang. Semua yang kita punya dikasih ke keluarga Lee. Kita sangat amat setia ke keluarga Lee. Dan gak ada anggota dari keluarga Tigor yang boleh mengkhianati keluarga Lee. Hari ini, aku sudah memutuskan untuk masuk ke dunia manusia, untuk mendapatkan peringkat untuk membantu keluarga Suma dan memastikan keluarga Lee duduk di posisi tertinggi. Ratusan tahun lalu, leluhur keluarga Tigor cuma orang biasa. Untungnya dia diselamatkan sama keluarga Lee. Mulai saat itu, kita naik ke puncak kekuasaan barat laut. Jadi, kita berutang banyak ke keluarga Lee. Sekarang keluarga itu sedang dalam masalah dan keluarga lainnya berbalik. Keluarga kita harus tetap menghadapi neraka dan terjangan air untuk mereka. Jadi, ayah, kamu cuma umpan. Aku bersedia menjadi umpannya. Kamu tahu, ketika aku memilih karakter kesetiaan tanpa hati, kenapa keluarga Lee paham dalam sekejap dan kami mencapai kesepakatan di saat itu. Dengar kalau aku mati, Frank menjanjikanku akan membuat keluarga ini menjadi keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Dan kamu akan jadi pria paling berkuasa di negeri ini. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu mencapai itu semua, hal pertama yang harus kamu lakukan untuk melindungi Frank dengan segala cara. Sama seperti ratusan tahun lalu ketika mereka melindungi kita. Ayah, kamu menggunakan dirimu sebagai umpan. Kamu bukan cuma mempertaruhkan hidupmu, kamu mempertaruhkan masa depan seluruh dunia. Siapa yang bertindak untuk kebaikan besar, dia akan menyesal dalam kematian. Frank, aku nggak pernah bayangkan kalau Wandi sebenarnya orang yang ceroboh. Dia sungguh berani melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kalau Wandi mati di sini, jadi keluarga Lee akan kehilangan posisi stabil? Kita sebaiknya datang dengan rencana. Tuan Senda, Nona Yuna, jangan khawatir. Semuanya di bawah pimpinan kepala keluarga. Frank, maksudmu kamu punya langkah lain di pikiranmu? Langkah apa? Kamu punya rencana lain? Selain bertaruh, kalau dia nggak berani melukai dirinya sendiri. Karena itu, di mana kita menyisakan kekuatan keluarga Lee akan datang dari pensiun untuk membuat semua orang menerima ini dengan sepenuh hati. Kalau aku nggak bisa melewati ini, maka hadiah pertunangan ketiga nggak akan terkirim. Frank, ayo batalkan taruhan ini. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Sudah lupakan saja soal hadiah pertunangan ketiga, ya? Hadiah ketiga ini sudah tradisi. Ini bukan cuma tentang keluarga Lee, ini juga tentang seluruh dunia yang kulihat. Gimana kalau dia melakukannya dan melukai diri sendiri? Itulah yang aku mau. Gak mungkin. Ayo telepon ambillah untuk jaga-jaga. Tunggu dulu. Aku pernah bekerja di IGD. Aku akan mengatasinya. Ku dengar Wandi dari barat laut mau mempertaruhkan hidupnya melawan Tuan Frank. Meskipun aku seorang dokter, aku tahu soal itu. Pada waktu ini, Tuan Frank gak bisa mundur. Kalau dia mundur selangkah, ini bukan cuma masalah satu nyawa lagi. Ini mungkin akan membuka badai besar di seluruh dunia. Kalau Wandi berniat melukai dirinya untuk bertaruh nyawa dengannya, maka Tuan Frank akan mengambilnya kembali dari tangan kematian. Benar. Ku dengar kamu tadinya dokter yang merawatku. Aku belum bisa berterima kasih padamu.
Silahkan duduk. Keluarga Lee itu keturunan dokter. Kemampuan medisnya seperti dewa. Kalau kabar ini tersebar, dunia laut gak akan percaya untuk berpikir aku pernah mengobatimu. Kebetulan yang menarik, teknik pengobatan dari Santo Medis yang membawa orang mati kembali hidup, itu asli atau palsu? Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi, karena aku belajar kedokteran. Kalau kamu butuh bantuan, Tuan Frank, Anda tinggal bilang saja. Baiklah, aku masih dalam masa pemulihan. Kakiku sulit digerakkan. Kalau begitu, Pak Zai, kamu bisa jadi asistenku. Berapa lama lagi harus menunggu? Sampai semua ini selesai. Gak ada yang boleh pergi. Kakak keempat, aku belum melihat keponakanku selama 8 tahun. Saat dia bangun, dia harus menghadapi situasi berbahaya. Aku bisa mengatasinya. Gak ada cara lain. Aku sudah jadi kepala keluarga selama 8 tahun dan gak ada yang menghormati. Kalau ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Keluarga lain seperti bisul yang bernanah. Jadi aku harus mengambil kesempatan untuk membuat nanahnya keluar. Frank akan menjadi tusukan bisul ini, dan saat itulah baru bisa selesai. Aku khawatir kalau keponakanku gak punya sesuatu untuk menusuknya. Kakak, kamu percaya sedikit pada Frank. Bukan aku gak percaya kemampuannya. Dia baru bangun, tubuhnya lemah. Dia bahkan gak bisa menggerakkan kakinya. Mana mungkin dia melakukan operasi? Terakhir kali aku lihat dia pakai teknik pamungkas keluarga Lee. Dia nggak perlu melakukannya sendiri lagi. Apa? Dia benar-benar melampaui leluhur kita. Terakhir kali dia membuat pergerakan. Kamu tahu dia mengingatkanku dengan siapa? Siapa? Seorang hakim. Hah? Hakim yang kendalikan kitab hidup dan mati. Apa? Ini? Kakak, menurutmu aku membaca kesulitan, tapi sebenarnya aku siapkan panggung untuknya. Anak ajaib yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Ini waktunya untuk membuat dunia tunduk. Kalau Wandi Tigor mati, kalian semua masuk. Jangan kasih ampun. Siapa? Kalau Frank Lee nggak bisa menyelamatkan Wandi, semuanya serbu dan jangan tunjukkan rasa ampun. Kalau dia menyelamatkan Wandi, semuanya akan menyerah dan menyatakan kesetiaan mereka. Siapa? Para pemimpin 8 keluarga besar dari Barat Daya ada di sini untuk menyaksikan. Wandi berada di sini untuk mencabut nyawa. Ayo lakukan. Ayo lakukan. Ayah, kamu... Kepala keluarga Lee, apa taruhannya masih berlaku? Tentu saja. Bagus. Tahan dia. Ini bukan jebakan yang kalian persiapkan, kan? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mempertanyakan kepala keluarga. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma berspekulasi. Gimana kalau Wandi memasukkan kematiannya? Kalau Wandi berencana untuk memasukkan kematiannya, maka kepala keluarga nggak perlu mengambil sikap. Bahkan aku pun bisa menyelamatkannya saat itu. Itu benar. Itu masuk akal. Kepala keluarga Leo selalu sangat teliti. Hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Zaki, aku di sini. Kamu benar-benar sudah memikirkan ini baik-baik dan kemungkinan itu memang benar terjadi. Gimana kalau begini? Kamu ambil nyawa untukku. Jangan. Jangan, aku bisa melakukannya. Bukan berarti aku mengincar posisi kepala keluarga Lee. Bukan berarti aku mengincar posisi kepala keluarga Lee. Gimana kalau begini? Kepala keluarga Zaki, kamu ikut serta. Taruhan ini juga, kamu bertaruh atas nyawamu. Kalau kamu nggak mengincar posisi kepala keluarga Lee, ini juga nggak apa-apa. Kalau kamu menang, seluruh kekayaan keluarga Lee menjadi milikmu. Tapi itu berarti aku sudah mati. Apa gunanya punya uang kalau begitu? Jangan. Aku nggak mau taruhan. Aku cuma menebak-nebak sembarangan. Jadi cuma itu saja. Curigaanmu dapat dimengerti. Baiklah kalau begitu. Kamu ambil pisaunya. Kamu cabut nyawanya Wandi. Aku nggak bisa. Kalau aku melakukannya dan Wandi benar-benar mati, aku akan menjadi pembunuh. Keluarga Tigor pasti nggak akan melepaskanku. Mereka akan sapu bersih keluarga Leongku. Aku bahkan nggak punya keberanian untuk membunuh. Bukan. Aku cuma berspekulasi.
Gimana kalau aku berpura-pura menjadi saksi? Dokter Agung Yoda ada di sini. Ya, Dokter Agung Yoda di sini. Dokter Yoda itu dikatakan setara dengan Dokter Lin. Aku nggak percaya Dokter Yoda kembali dari pensiunnya. Dokter Yoda, aku mendengar banyak tentangmu. Siapa kamu? Aku mahasiswa kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan sama murid buyut Anda. Dan kamu merupakan ahli terkemuka di bidang kedokteran negara kita. Aku sangat mengagumimu, Dokter Yoda. Bolehkah aku mendapat tanda tanganmu? Salam kepala keluarga Lee. Salam kepala keluarga Lee. Dokter Yoda, mudah sekali tapi nggak punya sopan santun. Kamu manggilku senior, kamu cuma manggilku dokter. Aku dengar kalau kepala keluarga Lee yang baru, bahkan nggak berumur 30 tahun, tapi dia berani mengaku kalau dia sudah menguasai intisari dari pengobatan keluarga Lee, dan bahkan bisa menerapkannya dengan benar. Aku kesini hari ini karena aku ingin melihatnya sendiri kalau kamu itu cuma seorang penipu yang pura-pura ahli, atau anak manja yang hidup menumpang pada warisan leluhurnya, atau kamu di dunia ini anak ajaib memang benar-benar ada. Maka hari ini aku akan membiarkan Dokter Yoda melihatnya sendiri. Seperti apa langit di luar sumur itu? Apa kamu menyebutku katak di dalam sumur? Di dunia kedokteran, kamu benar-benar gak tahu apa-apa. Hah, dasar bocah. Sangat arogan dan suka memerintah. Aku di sini untuk menyaksikan. Bukannya kalian baru saja mengatakan kalau kalian mencurigai Wani memasukkan kematiannya. Baiklah, aku akan menengahi hari ini. Kalau begitu lebih baik meminta Dokter Yoda yang melakukan otopsinya. Kalau Kawani benar-benar sudah mati, Master Frank bisa mencoba untuk menghidupkannya kembali. Aku ingin melihat siapa yang bisa melakukan trik di hadapan Dokter Yoda. Aroma alkoholnya sangat kuat. Minum satu botol penuh. Master Frank, gimana menurutmu? Baiklah, maka hari ini aku akan... Tahan dulu. Bawakan pisau yang lain. Untuk saya. Hah? Untukku? Untukku apa? Seperti kataku sebelumnya, setelah kamu melewati pintu ini, nggak ada satupun keluar dari sini tanpa terluka. Kalau nggak, setiap orang bisa menginjak-nginjak keluarga Liku tanpa mendapatkan ganjaran. Kalian punya dua pilihan. Satu, kamu taruhan atas nyawamu juga. Dua, kalian tinggalkan satu tangan kalian. Aku nggak mau melakukannya. Kamu menerobos masuk ke sini tanpa diundang, mencari masalah. Kalian gak menghormati keluarga Lee. Kalian membawa janji kesetiaan, tapi sengaja menulis tanpa hati. Wandi sudah merasakan akibatnya. Gimana dengan kalian? Wyatt, siapa? Dia gak bersedia melakukannya. Kalau begitu, bantu dia. Siapa? Selamatkan aku, kakak selamatkan aku. Master Frank, bukannya kamu sudah keterlaluan? Apa? Kamu mencoba membelanya? Bukan. Kalau begitu tutup mulutmu. Master Frank, aku salah. Aku tahu aku salah. Keluarga Zaninku akan mematuhi semua perintah keluarga Lee. Sangat setia pada keluarga Suma dan keluarga Lee. Benarkah? Benarkah? Iya, aku bersumpah. Serahkan 80% aset keluarga Zaninmu kepada keluarga Suma. Dan kamu bisa hidup dengan sisa 20%-nya. Kamu masih bisa hidup sebagai orang kaya. Apa? 80%? 80% merupakan hukuman atas sikap kehormat dan setiamu kepada keluarga Lee. Apa kamu nggak mau? Aku bersedia. Aku di sini untuk mengatakan pada kalian semua, kalau pengkhianatan pasti ada harganya. Bukan sesuatu yang bisa dimaafkan begitu saja. Sebelum kalian berpikir untuk berkhianat, lihat dan tanyakan diri kalian baik-baik kalau kalian mampu membayarnya. Dan satu hal lagi, melawanku. Apa kalian bahkan layak? Aku bisa membuat kalian mati dan membuat kalian hidup. Wandi, lakukan. Ayah, tolong jangan. Hari ini, aku bertaruh kalau di usia mudamu, kamu sama sekali gak mungkin menguasai esensi pengobatan roh ilahi. Ayah! Gimana keadaannya? Dia sudah meninggal. Ayah! Kepala keluarga Lee, sekarang kesempatanmu. Kamu bisa menunjukkan kemampuan luar biasamu.
Kenapa buru-buru? Mungkinkah sebenarnya dia ingin Wandi mati? Kalau ingin menyelamatkannya bukan kau lakukan sekarang. Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya mati. Kita akan bicara setelah benar-benar mati. Kamu gak berencana menyelamatkan dia kan? Dia belum sepenuhnya mati. Setelah mati gimana menyelamatkannya? Hah, tampaknya Frank gak berniat untuk membiarkan Wandi hidup. Dia cuma ingin Wandi mati kan? Kenapa dia seperti itu? Bukannya lebih baik menyelamatkan orang segera mungkin. Kenapa dia mau mengeluh kalau Wandi belum mati? Frank, cepat. Gak buru-buru. Frank, katakan yang sebenarnya. Apa memang gak ingin menyelamatkannya? Hah? Kalau begitu, cepat obati dia. Iya. Ayah mertua, obat keluar gali bisa menghidupkan orang mati. Apa maksudmu? Menghidupkan orang mati berarti membuat orang yang sudah meninggal hidup kembali. Dan dalam legendanya, leluhur dari keluarga Liku pernah menggali kuburan orang yang sudah meninggal 3 hari dan menghidupannya kembali. Dia menjadi terkenal di seluruh negeri karena hal itu. Wah, kamu bisa menyelamatkan orang yang sudah mati selama 3 hari. Iya, apa hal itu sungguh terjadi? Tentu saja, membangkitkan orang mati ada resikonya. Nggak 100% berhasil. Secara teoritis, setelah seseorang mati, mustahil untuk menghidupkan mereka kembali. Alasan kenapa catatan secara leluhur keluarga Lee membangkitkan orang mati ialah karena pasiennya cuma berada dalam kondisi mati suri. Jadi katamu, Wandi sedang berada di kondisi mati suri? Itu mustahil. Tusukan yang baru saja terjadi benar-benar menikam jantungnya. Lalu kenapa? Cuma ada 2 jenis cedera di dunia ini, luar dan dalam. Cedera luar bisa diobati dari luar, cuma butuh beberapa jahitan. Cedera yang paling sulit diobati ialah cedera dalam. Dan kebetulan kalau keluar gali ahlinya dalam, mengobati cedera dalam. Dokter Yoda, tolong selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan ayahku. Tolong selamatkan dia. Yang sudah mati gak bisa dihidupkan kembali. Enggak. Aku dengar kemampuan pengobatan Dokter Yoda. Tiada tandingannya kalau kamu bisa menghidupkan orang mati. Itu cuma legenda. Aku nggak bisa melakukan itu. Selain itu, bukannya dia bertaruh nyawa melawan kepala keluarga Lee. Apa hubungannya denganku? Apa kepala keluarga Lee bisa menghidupkan orang mati? Kamu tanya saja ke dia. Kepala keluarga Lee, selamatkan ayahku. Kamu bisa melakukannya. Tolong selamatkan dia. Iya, aku bilang aku mampu. Tolong selamatkan dia. Sudah waktunya. Pasai. Pak Frank, silakan obati dia. Enggak. Aku nggak punya kemampuan seperti itu. Selain itu, orang itu sudah meninggal. Cedera seperti ini pada jantung, mustahil bisa selamat. Bahkan kalau dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, sudah sangat lambat untuk menyelamatkannya. Pak Frank, kenapa kamu menjebakku seperti ini? Yang kumaksud ialah, kakiku nggak bisa digunakan dengan baik. Jadi tolong, Pak Zai bantu aku mengobatinya. Aku akan katakan apa yang harus dilakukan. Baiklah. Ya ampun. Apa yang harus kulakukan? Apa dia dingin? Dia dingin. Belah dadanya. Apa? Lakukan apa yang kukatakan. Iya. Suruh seseorang melakukannya. Aku sudah membelahnya. Sekarang apa? Kamu kemari. Pak Frank, lihat dia sudah benar-benar mati. Gimana bisa? Lukanya, luka tusukan pada atrium kirinya. Penampang lukanya berukuran sekitar 3 cm. Kok kamu bisa tahu itu? Diagnosis denyut nadi dengan benar. Mustahil, Frank. Kamu tahu cara mendiagnosis dengan benar. Jadi, gimana kamu melakukannya? Iya, dia bahkan gak melihatnya. Dan dia tahu di mana luka di jantungnya. Aku akan memeriksanya. Iya Tuhan, itu benar. Itu benar sekali. Gunakan benang shu yang panjang untuk menjahit lukanya. 7 jahitan saja, nggak lebih, nggak kurang. Pak Frank, aku bisa melakukannya. Kamu tahu diagnosis denyut nadi dengan benar? Kamu benar-benar tahu itu. Memangnya kenapa? Dokter Yoda, tapi nggak bisa memeriksa denyut nadinya. Kalau begitu, kenapa dia menggunakan diagnosis denyut dengan benar?
Diagnosis denyut nadi dengan benang itu cuma kiasan. Itu berarti dokter gak perlu menyentuh pasiennya secara langsung. Mereka cuma butuh berada di dekat pasien atau barang-barang yang pernah digunakan pasien. Dan mereka bisa menentukan dengan akurat di mana letak cedera pasien. Baru saja Frank menembus dengan baju Pak Zai dengan seksama dan mampu mengetahui secara akurat seberapa besar luka Wandi dan di mana letaknya. Itulah penguasaan diagnosis denyut nadi dengan benang. Tapi itu mustahil dibandingkan dengan menghidupkan orang mati. Diagnosis denyut nadi dengan benang bahkan lebih menakjubkan. Seolah-olah kamu hakim hidup dan mati. Kamu bahkan belum berusia 30 tahun. Gimana bisa menguasai diagnosis denyut nadi dengan benang? Aku sudah bilang, itu cuma karena kamu terlalu berpikiran sempit. Dunia dipenuhi hal-hal aneh. Gimana kamu melakukannya? Tubuh manusia itu seperti sebuah wadah. Ci dan darah bersirkulasi di dalamnya. Kalau ada kerusakan di suatu tempat, darah akan mengucur keluar. Darah yang mengalir dari tempat lain punya aroma yang berbeda, sekalipun perbedaannya tipis. Biar aku kasih contoh sederhana. Darah dari usus dan darah dari ujung jari memiliki bau yang berbeda. Usus, ujung jari, bau kotoran. Itulah yang dimaksud. Kamu paham sekarang, Dr. Yoda? Cara kerjanya seperti itu. Dan darah dari kiri dan kanan atrium berbeda baunya. Luka yang besar dan luka yang kecil juga memiliki bau yang berbeda. Bagiku, ini hal yang sederhana. Aku bisa membedakannya dengan mudah. Tapi bagimu, mungkin itu sangat sulit. Kamu bisa membedakan baunya? Pak Frank, aku sudah selesai. Benar-benar, cuma 7 jahitan. Nggak lebih, nggak kurang. Persis 7. Sekarang ambilkan 7 jarum perak. Masukkan mereka ke dalam. Titik Tianshu dan titik Yonghuan. Titik Baihui dan Yintang. Titik Shuhai, titik Tianchong, dan titik Feng Chidia. Pak Frank, aku nggak tahu letak itu semua. Aku mempelajari kedokteran barat. Aku yang akan melakukannya. Titik Tianshu, titik Yonghuan, titik Baihui, titik Yintang, titik Shuhai, titik Tiansong, dan titik Feng Chi. Lalu apa ini? Ini obat yang sangat bereaksi terhadap alkohol. Aku mengerti. Aku mengerti. Bagus kalau kamu paham. Sekarang lakukan. Kepala keluarga Li, aku benar-benar terkesan. Mulai hari ini dan seterusnya, ketika aku pergi jauh, aku akan menyambut diriku murid dari kepala keluarga Li. Ini apa yang baru saja Dr. Yoda katakan? Ada apa? Ya Tuhan, Dr. Yoda sekarang menjadi murid dari Frank Li. Aku akan pergi. Sudah selesai. Wandi Tigor masih hidup. Enggak, itu enggak benar. Dia enggak mungkin hidup. Dia akan bangkit sebentar lagi. Ini dia enggak hidup. Ya Tuhan. Semuanya, dia benar-benar masih hidup. Masih hidup. Dia masih hidup. Ayah. Gimana ini bisa terjadi? Aku masih hidup. Gimana menurutmu? Ini benar-benar pengobatan legendaris dari keluarga Li. Aku berterima kasih pada keluarga Li. Mulai saat ini, hidupku milik kepala keluarga. Salam kepala keluarga. Mulai sekarang, semua kewajiban tunduk pada keluarga Li. Kalian semua datang ke sini dengan persiapan. Beberapa dari kalian menginginkan nyawaku, sebagian menyimpan niat jahat. Tapi cuma ada 2 hal yang bisa kukatakan. Pertama, ketika keluarga Li ingin berurusan dengan seseorang, harga yang harus dibayar gak sederhana seperti kematian. Sebaliknya, kami akan membunuh kalian lebih dulu, lalu membangkitkan kalian kembali, lalu membunuh kalian lagi, dan membangkitkan kalian lagi. Kalian semua sebaiknya pikirkan baik-baik. Bangkit lagi, lalu dibunuh lagi. Ya Tuhan. Kedua, untuk kalian yang punya niat jahat padaku, aku bisa melupakannya. Tapi, seperti Doni Zanin,
Kalian harus menawarkan 80% aset keluarga kalian. Kamu bisa menjalani hidup sebagai orang kaya. Keluarga Sina dengan sukarela menawarkan 80% aset mereka. Keluarga Suma juga bersedia melakukannya. Keluarga Zani dengan sukarela menawarkan 80% aset mereka. Keluarga Juda dengan sukarela menawarkan 80 aset mereka. Dia berhasil melakukannya. Dia melakukannya. Dengan satu gerakan dia menangkan aliansi dunia. Kedepannya dia akan pimpin keluarga Lee setinggi mungkin yang belum pernah dicapai leluhur kita. Mulai sekarang, dia bisa membunuh seseorang dan membangkitkannya dan membunuhnya lagi. Dan membangkitkannya lagi. Seperti hakim alam akan mengontrol kehidupan. Siapa yang bergabung dengan keluarga Lee mendapat nyawa tambahan. Benar-benar menaklukkan dunia. Tapi, gimana dia melakukannya? Ayo, kita akan mengantarkan percobaan ketiga. Pergi. Leluhur kami berkata, dokter kurang pengalaman merawat orang saja. Dokter biasa merawat masalah pikiran. Dokter yang unggul merawat bangsa. Cuma satu yang bisa menyembuhkan semuanya, ialah dokter yang sebenarnya. Hari ini aku melihat dokter yang sebenarnya. Dan dia bahkan belum berumur 30 tahun. Bayangkan akan jadi seperti apa dia di masa depan. Dia memiliki kemampuan medis yang menentang hukum alam. Dia sudah menguasai cara kerja jantung manusia. Dan dia bisa mempermainkan semua orang di tangannya. Sekarang, itulah yang kamu sebut kemenangan. Dari saat Wandi menginjak kaki di keluarga Suma, Frank sudah bergerak lebih dulu. Pakai obat itu nggak dimaksud untuk menyelamatkan Wandi. 3 botol anggur itulah yang menyelamatkannya. Jantungnya tertikam. Dengan luka seperti itu, cuma dengan dijahit, gak akan bisa diselamatkan. Karena kekuatan hidupnya menghilang. Tapi sesuai rencana Frank Wandi, meminum 3 botol anggur saat dia masuk. Dia bunuh diri setelah meminum anggur-anggur itu. Yang dibutuhkan cuma menjahit dan membersihkannya. Seperti mengobati luka luar. Paket obatnya berperan sebagai katalis untuk alkohol di dalam darahnya. Membuatnya mendidih lagi. Sirkulasi darah dimulai kembali. Setelah darah mengalir, bersirkulasi, dia hidup kembali dan luka dalamnya sembuh. Luka pada jantungnya berada di vertikal kiri. Cerdas dan sulit dipahami. Sangat luar biasa. Kami bunuh kalian lebih dulu. Lalu membangkitkan kembali. Dia benar-benar hidup. Mengendalikan ciptaan alam. Aku bahkan gak sehebat dia. Dengan sukarela menawarkan 80 aset. Entah itu pandangan ke depan. Kenapa? Kamu belum meminumnya. Strategi. Atas kemampuan medis. Hadiah pertunangan ketiga dari keluarga Lee. Jumadi Lee dan Luna Lee. I Won't Let You Down sudah diantarkan. Bersulang untuk pasangan Frank Lee dan Yuna Suma. Semoga kalian langgeng dan bahagia selalu. Bagus, bagus. Bagus. Mulai hari ini, setelah 8 tahun kamu akhirnya menjadi nyonya di keluarga Lee. Maaf, istriku. Bagus.